Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda semuanya, teman-teman, kakak, sahabat, Fatherman, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali di Kamis malam lagi juga di tanggal 21 Juli. Alhamdulillah bertemu kembali ya. Semua saya harapkan, saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat, guru-guru kita, tentunya juga para teman-teman semua, sahabat semuanya yang gabung pada kali ini. Alhamdulillah setelah bergabung sebanyak 1047 dan semoga terus bertambah dan semoga Allah mudahkan juga untuk teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk dapat bergabung dalam Zoominan kali ini. Alhamdulillah kita kali ini bahas tema yang menarik nih ayah bunda semuanya ya. Kita nih alhamdulillah walaupun sudah masuk tahun ajaran baru, walaupun sudah masuk jadwal anak-anak sekolah, alhamdulillah malah kalau kami lihat di sosial media kami, Telegram ataupun di Instagram banyak yang senang. Alhamdulillah anaknya akhirnya sudah bisa masuk sekolah dengan normal, masuk ketemu offline, dan alhamdulillah sampai ada yang sudah bisa sampai pulang sore. Kalau saya pernah lihat tuh sampai ada seorang bunda yang bangga banget kebiasaannya sudah bisa kembali, yang pagi-pagi nyiapin anak dengan segala drama-dramanya gitu ya. Alhamdulillah gitu, jadi sudah bisa kembali lagi. Dan tentunya kami dari Fatherman juga berdoa semoga Allah berkahi ilmu anak-anak kita yang dapatkan di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya ya, insyaallah. Nah ya bunda semua, kita hari ini bahas tentang sekolah versus pesantren atau sekolah atau pesantren gitu ya. Nah ya bunda semuanya, sebelum kita menuju materi pada hari ini, saya mau tanya nih bunda semuanya yang ikut hari ini sebanyak 1100-an nih di alhamdulillah di waktu awal ini nih, ada nggak ya bunda semuanya di sini yang mungkin menyekolahkan anaknya di sekolah formal biasa, entah homeschooling ataupun sekolah SDIT ataupun sekolah MTS ataupun yang lainnya bentuknya sekolah gitu ya, tidak mondok gitu. Ada nggak di sini? Saya mau lihat, mungkin bisa cung gitu ya, bisa bilang saya gitu. Siapanya yang di sekolahnya biasa nih gitu ya. Alhamdulillah ada SDIT ya, di SDN, SMPN, Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah ya. Alhamdulillah ada SDIT, pesantren. Wah ya pesantren ya. Kita baru ngomongin yang sekolah dulu nih. Alhamdulillah ternyata banyak ya yang alhamdulillah. Kita bukan membuat kubu ya, tapi saya pengen tahu ya, ternyata banyak alhamdulillah yang di sekolah biasa, dalam schooling juga gitu ya. Nah sekarang nih saya pengen lihat bunda-bunda, ayah-ayah juga yang hari ini anak-anaknya disekolahkan dalam bentuk pondok atau boarding school atau pesantren lah ya. Mana aja nih yang hari ini bergabung dalam barisan-barisan ini nih, yang menyekolahkan anaknya di pesantren gitu ya. Ada? Oh, alhamdulillah banyak. Malah ada yang katanya pertamanya sekolah, anak pertama sekolah, keduanya mondok gitu ya. Alhamdulillah, kakaknya pesantren. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, belum pesantren segala hal, masya Allah. Oke, alhamdulillah, semoga Allah berkahi tentunya pilihannya apapun itu, entah ada anak yang sekolah ataupun ada anak yang pesantren. Sebenarnya kalau mungkin saya sedikit menggambarkan atau mengupas sedikit nih poin utama dalam pembahasan kita kali ini adalah, saya juga kemarin sempat nih beberapa juga presentasi ke teman-teman teman-teman yang berjuang di lembaga pendidikan gitu ya. Nah kalau kita ngelihat bahwa sebenarnya saat kita ngomongin sekolah sebagai seorang tua, itu sebenarnya kembali lagi tergantung kepada kita sebagai orang tua, apa roadmap pengasuhan kita, apa sih yang kita harapkan dari anak kita, apa sih tangganya nih anak kita untuk dia sukses, bahasa seperti itu ya kalau bahasa mudahnya. Nah ini kembali lagi kepada bagaimana orang tua ataupun hari ini ayah bunda yang kali ini hadir pun tahu nih arahnya kemana ya anak saya nanti ke depannya. Anak saya di umur 7 tahun apa sih yang harus saya sekolahkan, di mana sih sekolah yang seperti apa sih. Alhamdulillah anak saya sudah lulus wisuda di SD
masuk ke SMP ataupun tingkat MTS ataupun SLTP ya, kalau lama banget dulu SLTP ya. Apa ya selanjutnya ya, apakah pesantren ataukah tadi SMP IT segala halnya, pilihannya banyak banget gitu ya. Masih tentunya. Tapi ingin saya ingatin kembali bahwa sejatinya pilihan tersebut akan kita ketahui kalau kita sudah bahas nih sama pasangan kita. Ayah ataupun bunda ngomong sama pasangannya, apa sih roadmap pengasuhan kita terhadap anak kita gitu ya. Jadi gimana sih anak kita nanti ini ke depannya mau jadi apa yang kita harapkan masuk lembaga pendidikan seperti apa. Contoh gini, oh anak saya pengen jadi dokter, kita tahu nih apa yang harus kita lewati nih step-stepnya gitu ya. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, dia harus punya life skill apa, dia mungkin harus ikut kursus apa seperti itu gitu. Banyak hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang tua punya roadmap pengasuhan, insya Allah kita akan mudah milih mana sih sekolah atau pesantren gitu ya Bunda. Tergantung roadmap pengasuhannya. Nah ini juga menarik nih, saya mau tanya nih. Sekarang saya mau lihat di kolom chat guru-guru, teman-teman di rekan-rekan lembaga pendidikan, entah sekolah ataupun pesantren. Di sini ada yang rekan-rekan guru, alhamdulillah yang bergabung sini. Adakah rekan-rekan guru di sini? Alhamdulillah ada rekan-rekan guru yang bergabung pada kali ini ya. Oh masya Allah ada banyak nih kayaknya. Wah menarik nih, guru PAUD, guru guru SMK, SMP, guru TK IT, guru pesantren, guru PAUD. Alhamdulillah ternyata banyak nih yang ikut guru, yang ikut. Nah saya mau tanya nih sama rekan-rekan guru yang kali ini, kira-kira kalau rekan-rekan guru yang hadir pada kali ini nih, kalau kebanyakan dituntut nih sama orang tua, karena gini, pengalaman saya guru-guru atau ayah bunda semua yang gabung pada kali ini, kebanyakan ada orang tua, nggak kebanyakan lah, mungkin sebagian ya saya bilangnya, ada orang tua yang menuntut banyak banget ke sekolah, kepada sekolah gitu ya, menuntut guru-gurunya harus begini segala, padahal mungkin nggak seperti itu jalan yang sekolah gitu. Jadi nuntut pengennya begini gitu ya. Nah, ada nggak mungkin yang kebiasaan tuh guru-guru di sini yang bergabung suka kena omel gitu sama orang tua murid, ada gak di sini? Oh sering banget guru tuntut bisa baca lulus pas TK. Wah iya nih masya Allah dia ada banyak. Banyak bilang kayaknya banyak nih sering nih kayak kena omel sama orang tua murid ya. Aduh kasihan nih saya ini pribadi, saya kasihan sama guru-guru yang di sini masya Allah ya. Nah guru-guru semuanya saya terutama bersimpati terhadap yang guru-guru yang mungkin kebanyakan dituntut sama orang tua muridnya. Nah saya ingin nyampaikan nih ke orang tua muridnya. Nah ayah bunda janganlah seperti itu daripada guru-guru situ ya. Karena sebenarnya kembali ke kita. Jangan sampai sekolah itu jadi tujuan, padahal tujuan itu ada di kita. Roadmap pengasuhannya mau seperti apa sih? Jangan sampai akhirnya sekolah jadi tujuan, akhirnya nuntut terlalu besar sehingga akhirnya sekolah bekerja lebih berat. Nah, kasihan sekolahnya gitu ya. Nah, jadi kali ini pun tujuan kami mengadakan Zoominar kali ini dengan harapan ayah bunda semuanya, selepas dari Zoominar kali ini, yuk kita bareng-bareng sama pasangan tentunya, sama anak juga bisa melakukan family meeting. Apa sih yang harus dilakukan, roadmap pengasuhannya, adek kamu mau kemana, abang kamu mau ke sekolah di mana nih, kakak kamu pengen jadi apa nih gitu ya. Nah harapannya seperti itu ya. Jadi ayah bunda semuanya tentunya juga rekan-rekan guru nanti insya Allah di sekolah manapun juga akan dimudahkan gitu ya. Nah ayah bunda semuanya, kami pun juga punya e-course, yaitu seni mendidik anak laki dan seni mendidik anak perempuan. Nah kalau ayah bunda semua gabung di e-course seni mendidik anak laki-laki dan anak perempuan, nah itu di situ ayah bunda semua akan tahu nih, oh ternyata dalam mendidik anak laki-laki anak perempuan itu kita perlu punya roadmap, perlu punya arah mau kemana segala halnya gitu ya. Nah alhamdulillah insya Allah di e-course ini akan dibahas lengkap ya. Jadi ayah bunda semua tinggal belajar aja, nanti kalau mungkin kurang dari sini, kurang dari Zoominar kali ini, di e-course ini lengkap pembahasannya. Saya telah cantumkan juga linknya di kolom chat ya. Ayah bunda semua nanti bisa pelajari selengkapnya tentang mendidik anak laki-laki. Bagaimana sih, apa sih arah polanya, apa sih tujuan kita didik anak laki-laki, pengen jadi seperti apa karakternya gitu ya. Pertama apalagi juga anak perempuan. Kita punya anak perempuan yang memiliki banyak sekali perasaannya sering berubah gitu. Kadang juga buat kita sebagai orang tua harus banyak ngelus-ngelus dada gitu ya. Nah itu juga bisa belajar di kelas mendidik anak perempuan. Nah linknya telah saya cantumkan, bisa aja ayah bunda semua langsung klik nanti dan pelajari dulu selengkapnya tentang anak laki dan anak perempuan. Nah alhamdulillah
kita juga hari ini ditemani oleh guru-guru kita ya, ada Ustadz Bendri dan Ayah Irwan. Tapi sebelum kita bincang-bincang ataupun menyampaikan materi dari Ustadz Bendri dan Ayah Irwan, mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita akan masuk ke materi, dan alhamdulillah sini kita sudah bergabung dengan Ustadz Bendri dan Ayah Irwan. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Alhamdulillah, salah satu yang saya ingat tuh kemarin tuh beliau punya roadmap pengasuhannya kepada anaknya dan menanamkan semangat budaya Minangnya sampai anaknya laki-laki dapat study tour mungkin ya, tentang sejarah historis dari ulama Minang ya, Ustadz Bendri ya. Baik. Masya Allah. Nah, itu juga jadi roadmap pengasuhan tuh, tergantung dari banyak kita mau ngarahin kemana gitu ya. Nah juga alhamdulillah telah bergabung bersama kita juga ada Ayah Irwan Rinaldi. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah Irwan? Alhamdulillah, izin Allah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Nah juga nih Ayah Irwan juga nih yang selalu sering banget dalam e-course kita selalu nanya tergantung roadmap pengasuhan kita apa yang kita inginkan. Karena anak-anak itu terjadi ataupun bahasanya bisa jadi sesuatu tuh bukan karena gitu ya kalau ya Irwan, tapi by design, pengasuhan by design. Apa sih yang kita desainkan? Apa sih yang kita prinsip pola pengasuhan yang ingin kita jadikan pada kita semuanya? Nah, alhamdulillah, insya Allah kita hari ini akan bahas tentang dilema banyak orang tua di tahun ajaran baru milih sekolah atau pesantren atau di pilihan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk materi pertama ini insya Allah akan diawali dari Ustadz Bendri. Udah siap Ustadz? Siap. Insyaallah. Oke, silakan Bendri untuk materi nih. Ustadz Bendri selalu Ayah Irwan silakan makan malam dulu gitu deh. Sate Padang dihabiskan. Nah, Ayah Irwan biasanya nih sengaja selalu saya dipasang pertama. Biar Ayah Irwan bisa istirahat. Baik ya. Bismillah. Makasih Bang Adi, Ayah Irwan. Sama. Yang lainnya terutama tim Spatula yang memfasilitasi acara di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, ikhwan wa akhwat, termasuk juga yang belum nikah, konon jomblo pun ikut juga sesi kita, banyak juga karena banyak yang japri. Boleh nggak sih jomblo ikut? Saya bilang boleh banget ya, karena sejatinya setiap seminar parenting adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan bagi yang belum menikah supaya dia tidak mengulangi bisa jadi kesalahan kami ya. Saya ya ini banyak salahnya sebagai orang tua, Ayah Irwan juga dan lain-lainnya. Maka idealnya justru mungkin kita dalam hal ini memperbaiki dari awal itu justru dari sebelum nikah ya. Nah, terkait dengan hari ini memang berbicara tentang sekolah dan pesantren, ini berbicara tentang sejauh mana keseriusan kita dalam mendidik anak. Maksudnya apa? Salah satu hal yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tamsil yang sejatinya menjadi pengingat kita, yaitu hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan sama nggak sih orang tua yang belajar, yang mendidik anak dengan ilmu dengan yang tidak dengan ilmu? Artinya ini sebuah sindiran. Pastinya berbeda ya. Karena setiap sesuatu yang dibekali dengan ilmu pastinya dia memiliki yang namanya sebuah pemahaman yang benar. Dan kalau pemahaman pasti berujung kepada hasil yang diharapkan. Demikian juga dalam mengurus anak itu kita butuh pemahaman yang utuh. Pemahaman yang dimaksud terkait satu, bagaimana kita merancang sejak awal. Yang disebut tadi oleh Bang Adi dengan desain. Karena ayatnya sudah jelas ya. Allah berfirman dalam surah Al-Asr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang direncanakannya di esok hari.
Kalimat lighad yang maknanya esok alias hari setelah hari ini, ya hari ba'dal yaum, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita tidak sekalipun berpikir untuk semuanya itu dadakan. Harus sesuai dengan perencanaan, harus matang, termasuk dalam pendidikan anak. Kalau bangunan rumah saja, kalau tanpa perencanaan, seringkali kita over budget ya. Ini pengalaman saya bangun rumah, misalnya ternyata karena nggak punya planning, over budget, bahkan seringkali terjadi yang namanya kesalahan penundaan waktu dan sebagainya. Kenapa? Karena mungkin ada yang nggak sesuai catnya atau yang lainnya. Karena apa? Karena tiba-tiba tengah jalan berubah gitu. Kalau kita seperti itu saja membuat kita kesel ya, selain budget yang banyak yang keluar ditambah lagi dengan mungkin waktu yang terbuang percuma, apalagi kalau ada yang boros, maka seperti bangunan bagi demikianlah kita harusnya merancang anak. Yang pertama, tidak boleh kita mendidik kecuali dengan desain, karena mendidik itu harus butuh proses yang tidak singkat, alias mendidik tidak boleh mendadak. Jangan ada keputusan mendadak, misalnya tiba-tiba menjelang hari H, betul udah pesantren aja. Tapi Pak udah pesantren aja. Nah ini mendidik yang mendadak nih, ini mendidik yang mendadak ini, maka sangat rentan anak-anak yang tidak memiliki pemahaman. Termasuk memutuskan harus pesantren atau dimanapun, harus kita memahamkan dulu bahwa anak-anak ini sedang menjalankan misi yang ternyata sudah didiskusikan kepada mereka. Inilah yang disebut dengan roadmap. Roadmap ini sejatinya adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa kita mendidik anak itu nggak ikut-ikutan. Karena di antara nasihat Nabi kepada kita dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengingatkan, la takunu imma'ah. Ya jangan kamu jadi generasi imma'ah. Jangan kamu jadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Itu orang yang ikutan. Takulun in asanana su aksana wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain melakukan ini kebaikan saya ikut, kalau orang lain melakukan keburukan ya saya ikut gitu. Artinya tidak punya prinsip dalam menentukan arah ke depan, itu adalah generasi ima'ah. Orang tua ima'ah juga gitu, melihat trennya saja, lagi hafal Quran tuh, anak-anak semua hafal Quran ya, misalnya lagi pesantren tuh semua pesantren gitu. Sehingga yang menjadi masalah adalah anak-anak yang tidak memahami kondisinya ketika dia sekolah. Dan ini tentu bukan berarti mengatakan bahwa pesantren atau sekolah itu salah ya. Satu contoh misalnya kita bicara pesantren, maka seringkali ya kita tidak memberikan apa yang membuat anak itu memahami kenapa harus hadir di pesantren. Ya, makanya beberapa kali saya jadi konsultan pesantren, saya dapatkan ya banyak hal yang mungkin harus dibenahi ya, karena ada dua kategori santri itu di pesantren. Ada yang disebut santri ideologis, yang kedua santri tragis. Nah, kalau santri ideologis ketika ditanya kenapa kamu mau pesantren, oh ini karena aku ingin belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran Ustadz, karena aku target hafal Quran 30 juz, karena rencananya itu jadi syarat aku masuk Al-Azhar. Nanti dari Al-Azhar aku nanti ke Maroko S2-nya, S3-nya aku ke Sudan dulu. Dari situ aku rencana bawa pulang ke Indonesia, mendirikan juga pesantren yang sama, bahkan lembaga untuk pengkader dakwah. Good. Ini menunjukkan dia punya yang namanya desain yang membuat dia paham akan tujuannya. Beda dengan santri yang kedua, disebut santri tragis ya. Kenapa kamu di sini? Nggak tahu, disuruh mama. Lo kok disuruh mama? Iya gitu ya. Ya katanya mama sibuk, papa juga. Ya udah aku di sini. Temannya dengar gitu sambil bilang, aku juga gitu. Kamu juga? Ya aku juga. Akhirnya berkoalisi lah santri tragis ini, yang inilah jadi awal betapa banyak ya yang para ustadz asatid yang kerepotan, yang banyak yang bernelpon saya untuk mengatakan, aduh ustadz nih kok santri saya begini. Dan itu memang salah satu yang menjadi PR-nya, tantangannya. Makanya ini menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa untuk mendidik anak itu harus punya yang namanya desain. Bahkan desain itu harus membuat kita memahami mau kemana arahnya. Sehingga ketika kita memahami arah pendidikan mau kemana, kita akan tahu apa yang kita lakukan. Karena begini, tidak ada satupun ya orang hebat yang Allah takdirkan dalam hal ini menjadi tokoh yang kita pelajari,
ya kecuali Allah sendiri memberikan sebuah gambaran desain pengasuhannya. Walaupun mungkin dalam hal ini tidak secara tidak secara langsung ya. Contoh sederhana, Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi di umur 40 tahun, diangkat jadi nabi. Itu sebenarnya adalah hasil desain pengasuhan yang telah Allah tetapkan dari awal pengasuhannya ya. Jadi didesain oleh Allah langsung. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu jadi nabi itu nggak ujuk-ujuk lagi nyantai-nyantai tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ngapain Jibril? Ngasih ini wahyu, ya udah jadi nabi. Nggak begitu. Tapi karakternya, sifatnya, bagaimana akhlaknya itu bahkan dari awal sudah diberikan oleh Allah sebagai sebuah desain. Mulai dari kenapa Nabi Muhammad itu disusui di Halimatus Sa'diyah. Ya ini mungkin jawaban singkatnya ada di course pendidikan anak laki-laki ya, bahwa pendidikan laki-laki termasuk belajar mendidik ala Nabi kan gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah ikut pendidikan anak laki-laki ada ya, ya itu pasti sudah tahu ya. Ada kan ya yang sudah ikut pendidikan laki-laki. Kalau ada mungkin sudah ya, alhamdulillah ya sudah ada mungkin beberapa ya. Atau kalau yang belum mungkin bisa ikut. Saya kan di situ jelaskan mulai dari bagaimana seseorang ketika dia dalam keadaan masih dan kenapa Nabi itu di umur 0 tahun itu harus disusui di Halimatus Sa'diyah ya, padahal dia punya seorang ibu. Di antara jawabannya adalah selain bahwa ini adalah tradisi di masyarakat tersebut yang dianggap bagian dari hak anak untuk mendapatkan alam yang baik, yang kedua juga menyelamatkan Rasul dari bahasa yang rusak. Jadi Allah menyelamatkan Rasul dari bahasa yang rusak, karena kerusakan bahasa itu menjadi awal dari kerusakan perilaku. Makanya Nabi Muhammad belajar bahasa asli atau bahasa fusah di Bani Sa'ad. Ya, sementara di mana di kampung di kota Madinah, di kota Mekah maaf, dalam ini adalah bahasanya tidak elok ya, dalam ini bahasa Amiyah. Kemudian dikembalikanlah Nabi, kemudian Nabi mendapatkan pola asuh ya, treatment kelaki-lakian dari sosok siapa? Dari kakeknya yang mengangkat pride-nya sampai diposisikan dia di kursinya. Ada sebuah desain dalam pengasuhan Nabi. Bahkan ketika Nabi yang wafat diasuh oleh pamannya, dan pamannya mentreatmentnya dengan apa? Dengan dua hal. Satu, menggembala kambing. Nabi melatih bergembala kambing, dan itu awal dari pendidikan kepemimpinan. Kita tahu bagaimana Rasulullah sendiri mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam, tidaklah seseorang diutus menjadi nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Makanya setiap nabi pernah jadi penggembala kambing ya. Makanya jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi, tes pertama tanya aja, ya pernah gembala kambing nggak? Ya nggak pernah, ya udah jangan percaya, udah selesai dah. Artinya sebenarnya kita sendiri udah yakin nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi sekedar ngetes aja supaya dia tahu bahwa semua nabi itu menggembala kambing. Kemudian Nabi Muhammad dilatih untuk misalnya safar bertahan dengan pamannya ke Syam, sampai Nabi kemudian dia melakukan hal yang luar biasa sampai dia magang perang. Jadi ada sebuah desain sampai Nabi menikah dengan Khadijah pun itu juga bagian dari desain Allah. Nabi yang sejak awal di awal dakwahnya tidak mungkin dia menjalankan peran yang berat itu kecuali disupport oleh seorang wanita yang justru memberikan ketenangan kepadanya sehingga dia bisa tenang menghadapi betapa banyak ujian awal-awal dakwah gitu. Jadi karena tribulasi awal dakwah itu kan berat banget bagi seorang Nabi, dan itu Nabi mendapatkan supporting dari seorang istri luar biasa sampai akhirnya ya Nabi menjalankan hal ini sampai berikutnya. Artinya gini, ada sebuah pelajaran dari bagaimana Nabi muncul menjadi sosok yang hebat bermula dari treatment-treatment yang ada di umur tumbuh kembang. Nah, kita pelajarilah treatment-treatment ini untuk kita pahami apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Sehingga jangan melihat gini, wah anak itu hafal, semua hafal. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak mewajibkan hafalan Quran. Walaupun hafalan Quran adalah sebuah hal yang luar biasa gitu. Tapi kita lihat Khalid bin Walid tidak hafal Quran ya, dia sibuk berperang tentu saja. Atau mungkin ada anak kita yang harus karakternya semuanya laki-laki harus kayak Umar gitu. Padahal sahabat tidak semuanya kayak Umar, ada pemalu kayak Utsman. Ada juga yang melankolik, melo kayak Abu Bakar, ada yang humoris kayak Nuaiman. Jadi kita seringkali menjadikan satu karakter saja. Kenapa? Karena lagi-lagi karena kita nggak punya yang namanya desain. Dan itulah awal dari mengapa pengasuhan kita akhirnya menyeragamkan, tidak melihat dari potensi keunikan yang dimiliki. Karena itulah beberapa hal yang memang harus kita kenali, kita rancang dalam pengasuhan anak-anak kita.
Pertama, satu, kenali potensi fitrah seksualitas yang menunjukkan ada perbedaan stimulasi. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Imran 36, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Artinya kalau laki-laki dengan perempuan itu beda. Sehingga kalau dalam mendidik anak laki dan perempuan pasti treatmentnya harus beda. Ini kata kuncinya, laki-laki dan perempuan itu beda. Sehingga kalau ada yang menyamakan, membuat desain yang sama laki-laki dan perempuan, pasti kemungkinan dua. Kalau nggak salah satunya rusak atau dua-duanya rusak. Nah, bagaimana kita bisa tahu dari laki-laki itu ketika dia distimulasi menjadi sosok seperti keluarga Ibrahim ya. Ini penjelasan detailnya ada di course pendidikan anak laki-laki ya, bahwa laki-laki sebutkan pelajaran penting itu kan ada dalam surat Al-Imran ayat 33, bahwa kita belajar dari dua keluarga ya yang Allah pilih. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi ada dua keluarga yang kita pelajari sebagai bekal kita mendidik anak kita, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Nah, dua keluarga ini, keluarga Ibrahim mendidik anak laki-lakinya seperti Ismail dan Ishak, keluarga Imran mendidik anak perempuannya seperti Maryam. Sehingga kalau kita dalam hal ini mendidik anak laki-laki, kita pelajari bagaimana pendidikan yang akan diberikan Ibrahim kepada Ismail dan Ishak. Kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada anak perempuan kita, maka kita kenali bahwa perempuan terbaik itu adalah Maryam, sehingga kita harus mendidiknya layaknya Maryam. Ini poin penting ya, saya sampaikan ini supaya teman-teman setelah ini belajar lagi, kalau perlu cari buku-buku, oh Maryam tuh gimana sih. Bahkan bukan hanya Maryam, ada 4 wanita terpilih yang Allah pilih seperti hadis Nabi SAW ya, diantaranya adalah Afdalun Nisa'il Jannati Arba, sebaik-baik wanita itu ada 4, penghuni surga itu ada 4, satu adalah Maryam, kedua Khadijah, ketiga Fatimah, yang keempat Asiyah. Pelajari 4 wanita utama ini sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat kalau perempuan tuh pendidikannya begini. Kalau laki-laki semua seperti Ismail dan Ishak alias para nabi yang ditinggikan oleh Allah. Nah, ketika kita sudah kenal ini berarti kita tahu pendidikan laki-laki itu targetnya adalah seperti Ismail dan Ishak. Makanya sekolah-sekolah pesantren-pesantren pun harusnya punya kurikulum khusus gitu ya, bahwa pendidikannya harusnya mengajarkan bagaimana anak itu menjadi Ismail dan Ishak gitu. Sementara kalau dia mendidik perempuan menjadi Maryam atau menjadi Khadijah atau menjadi Fatimah atau menjadi yang kita kenal sebagai misalnya Asiyah. Sayangnya tidak ada pemahaman khusus ya, baik yang di pesantren maupun yang di rumah untuk tentang hal ini. Itu yang menjadi masalah. Akhirnya anak-anak tidak dapat treatment yang tepat dalam urusan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan seksualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena roadmap secara umum sudah kita kenali, maka kita punya roadmap khusus, dan ini terkait dengan potensi anak yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 84 ya. Allah berfirman qul kullu ya'malu ala syakilati. Ini disebut potensi bakat yang Allah berikan kepada setiap anak yang berbeda. Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah. Syakilah adalah nama lain dari apa yang disebut bakat atau potensi. Artinya kita bisa mentreatment anak dengan roadmap utama, tujuan utama, dengan bagaimana wasilah yang kita maksimalkan dengan apa yang disebut dengan bakat ya. Untuk menjadi Ibrahim, Ismail dan Ishak, apa bakat yang bisa kita asah dari anak tersebut? Di antaranya bakatnya bisa kita lihat dari apa? Dari apa intensitas yang dia lakukan yang lebih intens, yang kita anggap sebagai bentuk dari mekanisme manusiawi dalam diri dia. Misalnya gini, anak kita tuh senang banget baca buku, dan dia senang banget nulis. Berarti bakatnya ada di situ. Nah, bagaimana seorang anak perempuan membakat nulis dan bakat ini kita kembangkan sesuai dengan bagaimana tahapannya, entah jadi Maryam, tadi Khadijah, Fatimah, atau menjadi Asiyah. Itu poinnya ada di situ. Oh, anak saya itu bakatnya itu kayaknya agak keras, dia dalam hal ini senang bergerak, aktif gitu. Oh, berarti dia aktivis. Nah, berarti bagaimana dia menjadi seorang yang kelak masa depan itu aktivis ya, yang seperti Nabi Ismail sebagainya. Berarti dia
kita dia dan ternyata punya kecerdasan sosial ya, bahkan kita bisa kenali bakat ini dari sisi bagaimana kecerdasan dia, mulai kecerdasan natural, kecerdasan bagaimana dia kayaknya orang sangat puitis, berarti dia punya kecerdasan intrapersonal. Kenali hal-hal ini ya, kalau perlu kita minta lembaga-lembaga semisal apa ya, kan ada talent mapping dan semisalnya, jadi kita tahu bagaimana mentreatment. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa roadmapnya kita bisa kenali, barulah kita merancang itu apakah sekolah itu bisa menjadi partner ya, karena orang tua yang selama ini menganggap sekolah itu bukan partner lebih banyak seperti laundry yang pokoknya tahunya nanti udah beres atau dry cleaning atau ada yang mengistilahkan sebagai bengkel, pokoknya nanti setelah berapa bulan ambil beres nanti menjadi orang tua yang kecewa gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan menyimpulkan bahwa mau sekolah atau pesantren, kenali dulu kebutuhan anak yang memang menjadi awal yang membuat dia bisa kita lepas. Artinya gini, kapan dia sudah bisa diasah dari orang lain itu pun juga kita harus pahami. Artinya, apakah, karena kan kalau dalam hal ini orang lain memberikan sesuatu pada kita, harusnya kita juga pahami. Yang ketiga, kalau yang pertama ada terkait dengan potensi seksualitas, kedua potensi bakat, yang ketiga adalah potensi tumbuh kembang. Artinya lihat tumbuh kembangnya dan kita lihat di umur itu dia membutuhkan apa dari potensi tumbuh kembang. Singkatnya gini, kalau kita pelajari di e-course itu 0 sampai 7 adalah kebutuhan dasarnya akan ibu. Berarti di umur ini kalau kita dalam tanda kutip memilih sekolah yang dalam hal ini atau memilih pesantren, tidak menghilangkan kebutuhan dia untuk dekat dengan ibunya. Karena kalau sampai dia dijauhkan dari ibunya atau tidak ada ibu pengasuh yang intens, kalaupun ada dia tidak memberikan kebutuhan dasar pelukan, nanti anak-anak di umur ini mungkin akalnya cerdas tapi jiwanya jiwa yang tidak mendapatkan asupan emosi positif, sehingga tumbuhlah dia nanti khawatirnya jadi orang hebat tapi tidak berperasaan, tidak empati, karena dia sudah dilepas dari ibunya di umur awal ya, karena dia tidak mendapatkan tender love dari ibunya. Inilah kenapa memutuskan sekolah dan pesantren di umur ini tidak juga diputuskan juga dengan apakah dalam hal ini intensitas dengan ibunya mendapatkan hak di umur ini dengan baik. Kemudian di umur 7 sampai 15 anak butuh figur ayah, karena di sini ayah yang akan mentreatment, simulasikan nilai-nilai kebaikan, dan termasuk ayah menjadi pelatih untuk akal, ayah melatih motoriknya. Makanya bagi anak laki-laki perempuan di umur ini dia butuh treatment ayah, sehingga ketika dia misalnya dipaksa pesan dan sebagainya, kalau misalnya ayah dalam hal ini tidak terlibat dan bahkan ayah tidak melakukan upaya untuk berinteraksi dengan dia di misalnya di pesantren dan pengasuhannya dianggap selesai, akan bahaya, akan ada anak-anak yang kehilangan figur ayah. Ditambah kalau di pesantren atau sekolahnya tidak ada sosok ayah pengganti yang dalam hal ini memberikan kebutuhan anak untuk mendapatkan treatment ayah dari pihak luar, itu juga jadi masalah. Sehingga 3 poin inilah yang menjadi bagaimana pembahasan cakupan pertimbangan kita. Jadi kebutuhan anak, kita kenali potensi fitrah seksualitasnya, kemudian kita kenali potensi bakatnya, ketiga potensi tumbuh kembang. 3 hal ini yang akan membuat kita bisa menentukan dan merancang. Kesimpulannya, bagaimana kita pertama kali membuat desain roadmap itu dimulai dengan satu, kita mulai setelah mengenali potensi itu, barulah kita mengimajinasikan ke anak hal-hal yang terkait dengan fitrah seksualitas sekolah laki-laki. Kita kenalkan sosok laki-laki yang dia bisa kagumi ya, yang perempuan pun kita imajinasikan sosok perempuan yang dia kagumi. Jadi dia mendapat imajinasi. Kemudian barulah setelah akal sudah aktif kita diskusikan. Jadi kita diskusikan, abang kayaknya minat ya bang, kayak abang tuh kalau urusan tentara tuh luar biasa ya bang, kayak mau perang, ya aku mau jihad bi, aku mau jadi mujahid. Nah berarti kalau mau jadi mujahid apa targetnya abang? Nah baru kita diskusikan di situ. Kita menawarkan kepada dia desain pertama. Nanti ketika dia sudah sedikit agak mata remaja, nah desain itu baru kita diskusikan lagi dan kita rancang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Termasuk ketika memutuskan sekolah kita jelaskan, bang, kan abang mau setelah lulus SD nih katakanlah, atau abang mendapatkan treatment, dan karena sekarang nih abang mau masuk ke sekolah baru. Nah kita pahami dulu desainnya, kan kita tahu abang mau jadi ulama yang
hafal Quran dan menjadi mujahid. Nah karena abang mau jadi ulama mujahid, ulama itu kan harus paham ilmu syariah, mau nggak mau dia belajar di syariah ya kan bang, ya sepakat. Berarti kalau belajar syariah di mana bang? Ya pilihannya ada dua, di Madinah atau di Saudi atau di Mesir atau tempat lain, tapi ini yang direkomendasikan pertimbangannya ini begitu. Setelah itu, nah untuk bisa ke sana, kira-kira untuk bisa ke Mesir itu ada jalannya. Satu, beasiswa harus menguasai bahasa Arab, bahasa hafal Quran. Nah untuk itu berarti di SMA-nya sesuai. Nah pilihannya di 3 SMA ini, kamu mau pesantren atau sekolah yang bahkan membuat kamu bisa belajar hafal Quran dan sebagainya, itu di situ kamu bisa pelajari. Nah nanti untuk dapat sekolah ini di SMP-nya kamu harus bagaimana, sampai segitu detailnya, sehingga kita membuat anak merancang. Dan yang paling penting, gak usah khawatir kalau ternyata rancangan ini di tengah jalan berubah, tapi didiskusikan sama anak. Ya, didiskusi sama anak. Misalnya anak saya yang awal semangat, aku mau jadi ulama tentara, umur 40 tahun, tiba-tiba dalam remaja dia bilang, Bi, setelah aku dipikir-pikir, kalau tentara yang sifatnya fight, pengen berantem sebagainya, kayaknya di masa aku tuh belum relevan deh, karena aku tahu pertarungannya justru di dunia media. Orang tuh justru berjibaku sosial media. Sekarang aja tuh LGBT di Instagram kuat dan sebagainya, sementara kita hanya bisa ya mengenes gitu ya, kita di take down, gak bisa melawan gitu ya. Makanya aku berpikir kayaknya aku berjihadnya lewat sosial media. Jadi dia pertimbangan, berarti aku sepakat sama IT. Wah itu ada perubahan, tapi kita tahu bahwa dia tetap berada dalam passion yang sama. Itu membuat bisa kita memutuskan berarti kurikulumnya apa bang. Nah diskusikan lah. Makanya ketika waktu dia merancang sekolah, saya pahami dulu kurikulumnya, bukan sekolahnya bagaimana. Kurikulum membutuhkan kamu tuh bahasa, karena kamu harus belajar mendalami literatur Islam, bahasa Arab terutama, ngobrol dengan ceramah itu. Terutama yang kedua bahasa Inggris, yang kedua Quran, karena basic nilainya dari Quran, karena kan kamu udah punya semangat di awal. Kalau karena masuk manapun nanti kamu pesantren atau apapun harus dengan Quran. Oh ya, yang kedua barulah dengan masuk Al-Azhar pun dengan Quran. Berikutnya sejarah, karena cara kita untuk memahami masa depan berkaca dari sejarah, karena Allah berikan sejarah itu sebagai pelajaran. Jadi sampai kurikulumnya jadi cuma 3 aja Bi. Iya, tapi ada kurikulum tambahan, kamu sebagai laki-laki, sebagai sabda Nabi harus bisa berenang, harus bisa memanah, harus bisa. Ya, ayah bunda semuanya, mohon maaf. Sepertinya ada kesalahan teknis, yaitu ada sinyal terputus dari Ustadz Bendri. Ya, jadi mohon maaf, kami sedang mencoba untuk menyambung kembali kepada Ustadz Bendri. Oh, mati lampu ternyata di daerah rumah Ustadz Bendri. Jadi mohon maaf, kami sedang mencoba untuk menyambung kembali kepada Ustadz Bendri. Tapi kalau dari ayah bunda semuanya, alhamdulillah ya sudah banyak nih ayah bunda semuanya, lumayan tercerahkan ya dari Ustadz Bendri ya, menyampaikan bahwa kita perlu untuk memiliki roadmap pengasuhan dan roadmap anak juga dalam menjalani kehidupan ya ayah bunda semuanya ya. Nah kalau ayah bunda semua, mungkin sebelum kita menunggu nih, ada nggak poin-poin menarik nih ayah bunda semuanya yang tadi dapat ayah bunda terima tuh? Adakah mungkin berbagi di kolom chat apa aja mungkin yang bisa disampaikan, mungkin catatannya bisa jadi pelajaran bersama juga mungkin yang baru gabung pada kesempatan kali ini. Tadi kalau saya pribadi ya, melihat bahwa akhirnya jawaban sebuah jawaban atas kita akan menyekolahkan atau akan memasukkan ke lembaga pendidikan yang mana, itu tergantung roadmap pengasuhan kita. Katakanlah kalau mau jadi hafiz Quran, nggak harus melulu di pesantren gitu ya, tapi bisa di rumah Quran, bisa ke sekolah, mungkin sekolah biasa formal, tapi pulangnya ke rumah Quran ya. Nah itu juga ada bilang komunikasi dengan anak sangat penting, perencanaan maksimal gitu ya. Alhamdulillah ya. Oh santri tragis itu tuh, santri tragis dan santri ideologis ya.
Kadang akhirnya kalau anak-anak kita berkumpul dalam arti kata dipaksa masuk pesantren, akhirnya gitu jadi santri tragis gitu ya, masuk dalam kondisi nggak siap, akhirnya buat sebuah kubu yang akhirnya mungkin bisa jadi malah membuat bahan pemikiran dari para ustadznya, para asatid ya, ngeliatnya wah capek banget nih anak-anak ternyata pada kayak gini kita kuannya gitu ya, seperti itu. Treatment pada anak sesuai dengan contoh yang tadi yang di keluarga Nabi yang di Al-Quran, Masya Allah ya. Untuk jangan jadi ortu yang imaah ya sebenarnya, imaah ya, ortu yang ikut-ikutan. Lagi tren apa nih hari ini, ikut, pengen anak kayak gitu. Trennya lagi apa nih, trendingnya, pengen anak semua jadi hafiz Quran, ikut semuanya gitu ya, Masya Allah. Jadi punya prinsip yang jelas gitu ya. Nah ya bunda semuanya. Nah kita sambil menunggu di sini juga ada Irwan. Assalamualaikum Irwan. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi. Alhamdulillah. Irwan gimana, sehat? Baik Kang. Alhamdulillah. Udah makan ya? Sehat. Alhamdulillah. Udah makan ya? Alhamdulillah Kang. Nah kita alhamdulillah ternyata Qadarullah ya Irwan, Ustadz Bendri sedang dalam kondisi tadi mati lampu katanya. Jadi kita masih menunggu ya Irwan ya. Ya karena lagi di puncak-puncaknya itu Bang Adi. Penyokong tadi udah lagi wah Masya Allah nyampein ke kita dengan banyak pelajaran, insight ya yang menarik bagi kita semuanya. Nah ini saya juga suatu hal yang menarik juga nih, bagaimana bentuk Ayah Irwan peduli pada pendidikan di sekolah. Saya pernah dengar ceritanya Ayah Irwan ini sebagai guru TK laki-laki pertama nih, Masya Allah nih. Iya kan. Alhamdulillah ya. Karena pengen bahwa anak TK itu kasihan anak laki-laki ya, karena ketemu full 100% dengan guru perempuan, tidak didownloadkan ke laki-laki dari laki-laki gitu ya, dari laki-laki gitu ya. Betul. Nah Masya Allah, makanya Irwan ini berkontribusi ya terhadap pendidikan di TK, jadi akhirnya guru TK gitu ya. Masya Allah nih. Nah kita masih menunggu. Oh alhamdulillah, sepertinya masih lumayan lama karena kondisi mati lampu, jadi ada yang diperbaiki segala halnya. Jadi ayah bunda mohon maaf, tapi insya Allah Ustadz Bendri insya Allah akan saat lagi akan gabung, tapi mungkin tidak melanjutkan materi, jadi bisa langsung ke ayah Irwan nanti. Tapi sebelumnya ya bunda semuanya, yang disampaikan oleh Ustadz Bendri tadi alhamdulillah telah mengabarkan kepada kita semua ya bahwa kita akhirnya perlu untuk memiliki roadmap. Tadi kalau saya boleh ulang nih sambil nanya nih sama ya bunda semuanya. Tadi kalau anak laki-laki siapa ya figur tujuan ataupun figur lah ya, karakter apa yang perlu kita sampai karakter seperti Nabi siapa gitu untuk anak laki-laki. Ingat keluarga Ibrahim, siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Ismail dan Ishak, Masya Allah. Nah itu kalau anak laki. Nah kalau anak perempuan tadi disebutin 4 wanita terbaik yang masuk surga. Nah itu menjadi sebuah panutan untuk kita anak perempuan mengikuti 4 wanita tersebut Maryam, Asiyah, Khadijah dan Fatimah. Betul, Masya Allah. Maksud kata di sini semua pada nyimak ya, alhamdulillah, dan mungkin juga ada yang nyatet juga. Semoga berkah ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, insya Allah. Nah ya bunda semuanya, kami ingin mengajak kembali pada ayah bunda semuanya pada kali ini. Kita sampaikan pada kali ini tentang roadmap pengasuhan, tentang apa sih kita jadi anak laki-laki, anak perempuan tuh pengen seperti apa. Nah kita punya sepaket pembelajaran yang ayah bunda bisa akses ya tentang seni mendidik anak laki-laki dan seni mendidik anak perempuan. Nah ya bunda di situ terdapat video pembelajaran yang ayah bunda bisa akses, bisa lihat, bisa belajar bareng kita semua di situ. Dan nanti ayah bunda semua juga insya Allah akan dibimbing dalam satu sesi Q&A live Zoom ya bersama Ustadz Bendri dan ayah Irwan. Nah ya bunda semuanya, saya izin untuk sedikit nge-share kembali linknya ya. Itu ada tentang mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan. Nah, saya mungkin sedikit mencontohkan tentang anak laki-laki ini, linknya gitu ya. Saya izin saya screen ya. Nah, di sini ada landing page nih untuk ayah bunda untuk belajar apa sih tentang
mendidik anak laki-laki itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini kita ada sedikit gambaran apa yang perlu kita pahami tentang anak laki-laki gitu ya. Nah insya Allah nih e-course di sini sudah lumayan lengkap, detail dan bertahap. Nah saya sangat menarik itu dengan bertahap. Jadi ya bunda semuanya tahu nih, oh di umur saya perlu paham dulu nih apa ya pola yang harus saya pahami tujuan saya terhadap mendidik anak laki-laki gitu ya. Nah itu juga di sini kan di sini dibahas juga gitu ya. Nah di sini ada banyak yang ayah bunda bisa baca, bisa pelajari bersama gitu ya, bersama pasangan juga tentunya. Nah kalau ayah bunda tertarik dengan contohnya kelas mendidik anak laki-laki, nah langsung aja di sini ya. Ada bagian di sini, ada langsung daftar sekarang ya. Daftar sekarang. Nah, nanti di sini ayah bunda semuanya tinggal pilih mau anak laki-laki, pilih anak laki-laki. Ya, diklik. Lalu pembayaran mau seperti apa gitu ya. Lalu isi nama pertama, nama terakhirnya. Contoh saya seperti ini ya. Nama saya Adi Saputra Alisan. Isi nomor WhatsApp-nya. Lalu alamat email. @gmail.com. Lalu pilih nama pengguna. Nah, Adi Al-Ihsan 14. Kata kuncinya silakan dimasukkan passwordnya. Nah di sini ya bunda semuanya kita memiliki penawaran khusus bagi ya bunda semuanya, dapat potongan 100.000. Jadi kalau 347 kemahalan kita punya potongan 100.000 rupiah untuk yang khusus untuk yang hadir pada kesempatan malam ini. Silakan masukkan kupon kodenya adalah roadmap. Ya roadmap. Nanti insya Allah akan ada keterangan di sini ada potongan 100.000 rupiah. Jadi ya bunda bisa gabung. Kalau punya anak dua-duanya langsung aja klik dua-duanya. Sini anak perempuan dan anak laki langsung gabung. Langsung di sini juga ada harganya. Langsung beli kita daftar. Nah di sini insya Allah nanti ada ada keterangan cara pembayaran, cara pelunasan segala hal nanti dikasih tahu di sini selanjutnya. Dan yang bunda daftar. Insya Allah setelah pembayaran selesai, insya Allah akunnya akan aktif. Gitu ya bunda semuanya. Nah itu cara ayah bunda semuanya untuk bisa gabung dalam kelas seni mendidik laki dan seni mendidik anak perempuan ya semua ayah bunda semuanya. Jangan lupa gunakan kode kuponnya adalah gunakan kode kupon roadmap ya roadmap. Nah itu akan insya Allah akan dapat potongan 100.000 rupiah ya. Intinya kami mengajak kembali pada ayah bunda semuanya, kakak semuanya, para asatid juga yang tentunya juga punya lembaga pendidikan penting banget untuk belajar tentang bagaimana mendidik anak laki dan anak perempuan. Gunakan juga kesempatan dari kami ada potongan harga. Semoga bermanfaat. Kita belajar bareng-bareng untuk tahu gimana sih akhirnya tentang paham pola roadmap tadi yang disampaikan oleh Ustaz Bendri. Ini insya Allah juga akan disampaikan oleh Irwan. Nah langsung aja lanjut kita ke materi selanjutnya. Alhamdulillah kita juga tadi sudah menyapa Irwan dan selanjutnya akan disampaikan oleh Irwan tentang bagaimana ya kita tahu nih arah pendidikan anak kita semuanya. Nah Irwan, udah siap? Iya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Bendri sebenarnya udah ini ya, sudah tersambung sepertinya. Belum ini baru admin baru tambahan admin ini tapi belum tergabung. Irwan udah siap? Siap insyaallah. Insyaallah. Langsung aja kita berikan ke Irwan. Oh ya bunda semuanya, kalau ada yang mau nanya, kita gunakan fitur yang namanya Q&A. Kalau yang menggunakan handphone ada di sebelah kanan atas. Ya di situ ada tulis Q&A. Itu bisa digunakan kalau ayah bunda mau nanya. Nah pastikan kalau ayah bunda mau nanya tentang pengasuhan, cantumkan juga jenis kelamin anaknya dan umurnya, biar mungkin bisa dijawab sesuai dengan detail sesuai kebutuhan ayah bunda semuanya ya. Nah kalau di kolom chat kita hanya tentang diskusi, mungkin juga ada hal yang disampaikan, itu bisa di kolom chat. Tapi kita untuk kolom nanya, silakan gunakan fitur Q&A. Nah selanjutnya langsung ke Irwan, silakan Irwan. Iya Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Bang Adi sehat ya. Makasih juga ke teman-teman Spatula dan teman-teman di Fatherman Co ID.
tadi sudah lagi asik-asiknya sebenarnya Bang Adian dengerin Ustadz Bendri ya. Saya juga nyatet tuh sebenarnya, tiba-tiba hilang. Masya Allah, tiba-tiba hilang. Nah, Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diamanahkan sekedar hanya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh guru saya, Ustadz Bendri. Nah, saya izin nih ke Bang Adi untuk share bahan-bahan ya, bahan-bahan yang kita mau diskusikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nuliskan di sini fenomena tahun ajaran baru. Nah, jadi pas lagi tahun ajaran baru nih Bang Adi, banyak banget spanduk ya kita ngelihat ya, ada yang cashback gitu ya. Saya pikir waktu itu ada iklan apa supermarket itu, tahu enggak ya, ternyata ada cashback, ada 10 pendaftar pertama hadiahnya apa gitu misalnya, ada juga banyak lah gitu. Rupanya itu memang kalau udah mau tahun ajaran baru Bang Adi itu muncul semua gitu ya, untuk menawarkan anaknya sekolah di sini, anaknya masukin pesantren ini, sekolah di sini gitu. Enggak ada yang salah Bang Adi, semuanya enggak ada yang salah gitu, masing-masing orang punya kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya mau di mana saja boleh kan gitu ya Bang Adi ya, apa mau di sekolah mau di pesantren. Dan rencana kita juga malam ini bukan untuk versus-versusan sebenarnya, bukan ngadu-ngadu sebenarnya udah pesantren itu lebih bagus dari sekolah, bukan ya, tapi rencana kita malam ini adalah bagaimana kita memberikan inspirasi sebenarnya bahwa di dalam pesantren, di dalam sekolah itu tergantung bahwa Bapak mau milih yang mana aja terserah, Ibu milih yang mana aja terserah gitu, tapi harus ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita lihat, adakah di dalam pesantren atau sekolah itu beberapa hal yang kemudian kita akan diskusikan. Nah, jadi fenomena tahun ajaran baru ini yang saya catat nih Bang Adi, yang pertama ada beberapa jenis orang tua nih. Ada yang pusing, stres dan bingung. Ini saya nih Bang Adi. Ya, tiba-tiba tahun ajaran baru pusing. Banyak tuh yang dipusingin gitu. Salah satunya adalah ini anak mau di sekolah kemana. Kalau tanya sama tetangga udah masukin anaknya ke sana. Terus kemudian dikejar-kejar gitu dengan iklan, dikejar-kejar dengan banyak hal yang tadi saya sebutkan itu Bang Adi. Ada cashback, ada 10 pendaftar pertama, kemudian banyak banget iklan-iklannya. Kemudian ada juga orang tua yang santai aja gitu Bang Edi, aman, nyaman, tenang dan bersemangat gitu, nggak panik gitu. Rupanya bedanya memang seperti yang Ustadz Bendi sampaikan tadi itu, kalau yang saya rasakan dulu Bang Adi, pusing, stres, bingung tiba-tiba gitu ya, dikejar sama tanggal nih. Terus kemudian ada pasangan mengatakan, ayo Bang ini tanggal 21 loh, sekarang udah tanggal 18 loh gitu. Kalau nggak dimasukin anak tertutup loh gitu. Waduh itu luar biasa pusingnya. Rupanya memang yang saya rasakan Bang Adi dulu, kenapa pusing dan stres tahun ajaran baru dan anak mau masuk sekolah adalah memang semuanya serba dadakan. Yang Ustadz Bendi sebutkan tadi itu, mendidik rupanya nggak boleh mendadak ya, seperti tahu bulat itu. Rupanya memang semuanya itu dulu saya mungkin dengan pasangan nggak menyiapkan gitu. Apa yang disiapkan, yang salah satunya tadi itu yang dibicarakan oleh Ustadz Bendri, membuatkan roadmap. Roadmap itu kan dimulai tidak hanya dengan roadmap pengasuhan sebenarnya Bapak dan Ibu ya, tapi dimulai dengan roadmap pernikahan. Karena di dalam roadmap pernikahan itu ada roadmap pengasuhan. Jadi memang dibikinkan dulu sebelum anak-anak datang, kita bikin dulu roadmap pernikahan kita gitu. Ini rumah tangga mau dibawa kemana ini gitu ya. Yang kalau yang kita bahas itu ada di dalam e-course itu, semuanya kita bahas insya Allah. Yang tadi disebutkan oleh Bang Adi, ada di e-course, ada anak mendidik anak laki anak perempuan itu, semuanya sebelum kita bicara roadmap pengasuhan, kita harus bicara dulu roadmap pernikahan. Rumah tangga mau dibawa kemana, sudah sampaikan tujuannya. Nah kemudian cara mencapainya gimana? Nah cara mencapainya gimana? Cara supaya anak kita insya Allah dalam tanda petik berhasil, sukses gitu ya, soleh dan soleha, caranya seperti apa? Itu ada bagian dalam roadmap pernikahan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang saya rasakan lebih dahulu, yang dulu ya pusing, stres, bingung, nggak tahu mau ngapain gitu, sama karena memang anak-anak tiba-tiba maksudnya dari tamat SD itu ada kecenderungannya kemana kita nggak tahu. Saya nggak tahu, dengan pasangan saya nggak tahu ini anak mau dimasukin ke pesantren tahfiz atau pesantren biasa, atau anak dimasukkan ke sekolah terpadu atau dimasukkan ke sekolah yang seperti apa, sekolah alam atau apa, benar-benar nggak tahu gitu, karena tidak siap untuk tidak siap mengerjakan sesuatu itu dengan rencana. Nah,
ada juga tetangga saya, bapak dan ibu jauh lebih hebat dari saya gitu. Santai aja. Orang tua yang dari anak-anak ini santai aja gitu. Ketawa-ketawa gitu. Ketika saya tanya udah waktu deadline itu, saya tanya, Pak, Ibu, anak-anaknya sekolah di mana? Oh sudah, Ayah Irwan, anak saya ini tamat SD ini rencananya mau dia istirahat dulu gitu. Loh, kok istirahat? Bukannya masuk SMP? Bayangan saya setiap SD langsung SMP, SMP langsung SMA gitu. Rupanya saya dapat ilmu baru. Ternyata tetangga saya ini dia bilang bahwa anak saya kenapa istirahat dulu 1 tahun karena dalam roadmap kami bahwa anak kami ini secara emosional sedang berkembang luar biasa, secara spiritual berkembang luar biasa, maka kami istirahatkan dulu di bersekolah, anak-anak ini akan magang dulu dan kemudian beliau cerita lah gitu bahwa ini pencapaiannya anak umur segini harusnya begini, umur segini. Itu rupanya Bapak dan Ibu baru saya tahu bahwa ternyata kenapa mereka santai, kenapa mereka nggak kisruh gitu, nggak pusing, nggak stres karena memang sudah punya roadmapnya gitu, sudah punya petanya ini anak mau dibawa ke mana. Baik. Nah, ayah bunda yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, mau milih sekolah nanti dalam roadmap kita atau milih pesantren, semuanya punya kelebihan, punya semua kekurangan. Tidak ada, ini sekolah lebih bagus pesantren, tidak. Pesantren lebih bagus dari sekolah, tidak. Tapi yang paling penting adalah kalau saya mencatatnya, mau dimasukkan anak ke sekolah atau pesantren, bagaimana caranya yang paling bagus menurut hemat saya di sekolah atau di pesantren itu, yang rencananya anak bapak mau dimasukkan, ibu dimasukkan ke sana, carilah esensinya sebenarnya, bukan hanya sekedar aksesori. Saya mohon maaf gini Bapak Ibu, maksudnya janganlah kita terpedaya dalam tanda petik dengan aksesori. Misalnya mohon maaf kalau ini saya menyebutnya aksesori. Segala sesuatu misalnya tentang fasilitas gitu yang sebenarnya anak di umur itu nggak dapat itu fasilitas juga nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Atau misalnya gini, ada anak di tahap perkembangan tertentu, seharusnya di dalam sekolah itu dia harus mendapatkan banyak challenge gitu, banyak tantangan-tantangan. Tetapi dia bersekolah di mana sekolah itu rapi, jali banget gitu Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi sudah ada 4 orang cleaning service, mohon maaf gitu, yang membersihkan kelas itu gitu. Kemudian rapi, semuanya nggak ada debu gitu. Padahal umur itu anak-anak harus mendapatkan tantangan. Pagi itu dia harus berpikir misalnya, ini kenapa kotor sekolah gitu. Nah, ada umur tertentu yang memang anak-anak membutuhkan itu. Nah, marilah kita mau kalau memilih sekolah atau pesantren itu, ini sebatas pengetahuan saya Bapak Ibu ya, carilah yang esensinya apa, nanti kita diskusikan menurut catatan saya. Jadi yang paling penting adalah jangan terpengaruh kepada aksesori. Misalnya, apalagi tadi itu Bapak Ibu, misalnya ada sekolah atau pesantren yang mengatakan saya di pesantren ini kami menyiapkan AC gitu, di dalam ruangan itu ada 4 atau 6 gitu. Nah, itu menurut amat saya itu aksesori gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada pesantren, kemudian kita datang ke pesantren, wahai pihak pesantren, saya bawa ini anak laki-laki saya gitu ya. Saya ingin memasukkan ke pihak ke sini gitu. Boleh nggak bantu saya untuk bagaimana anak laki-laki saya ini dibantu bekerja sama, distimulan, ditreatment supaya nanti dia bisa menjadi Ismail atau Ishak seperti yang disampaikan oleh Ustaz Benri. Nah, itu menurut saya itu jauh lebih penting dari sekedar hanya kita terlena dengan misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang disebutkan itu. Kalau sekolah itu mengatakan, Ismail yang mana Pak gitu, berarti memang dia lebih banyak kepada aksesori, tapi dia nggak mengerti esensi sebenarnya dari mengembangkan anak-anak kita sesuai dengan roadmap-nya. Kemudian ayah dan bunda yang dimiliki Allah Ta'ala, apa yang paling esensi di sekolah atau di pesantren itu, saya mencatatnya 2. Jadi mau ke sekolah, mau di pesantren, pastikan adalah 2 hal di sana. Ada 1 pendidikan, dan pendidikan itu para ahli mengatakan lebih melatih anak berpikir, menganalisa, mengingatkan, menciptakan atau menalar. Nah, ada itu di situ. Pastikan itu ada di sekolah, di dalam sekolah atau dalam pesantren. Kemudian ada pengasuhannya. Jadi tidak sekedar hanya pendidikan, tapi juga pengasuhan. Pengasuhan itu adalah menguatkan spiritual, meningkatkan emosional, melatih kepekaan sosial, kemudian memperlakukan anak, apakah itu gurunya, fasilitatornya, musrifnya, musrifahnya, memperlakukan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan dengan arti kata bahwa musrif dan musrifah, fasilitator, gurunya mengerti tentang tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi jangan sampai begini ayah bunda, misalnya kita masukin anak kita ke pesantren, atau kita masukkan anak kita ke sebuah sekolah gitu ya. Gurunya misalnya kelas 7 gitu, gurunya nggak ngerti apa yang terjadi, kompetensi spiritual anak kelas 7 itu seperti apa, gurunya nggak ngerti.
Jadi ketika opening anak kelas 7, itu gurunya membuka kelas ke-7 itu seperti membuka anak kelas 3 atau kelas 4 itu. Ini berarti memang gurunya tidak mengerti tentang pengasuhan. Kemudian ada beberapa hal esensi yang tadi saya sebutkan itu, cobalah cari kepada esensi bukan pada aksesori. Apa sih yang esensi itu? Saya nyatetnya satu. Harus ada yang tadi saya sebutkan itu, bahwa di dalam pesantren atau sekolah itu harus ada dua ini, pendidikan dan pengasuhan. Ar-riayah atau tarbiyah istilahnya Ustaz Bendy. Harus ada yang tadi itu yang sebutkan pendidikan itu, yang bisa melatih cara berpikir, menganalisa, menalar dan lain-lain. Dan harus ada juga pengasuhan. Apakah itu dalam sekolah, apakah itu di dalam pesantren. Gak peduli Bapak Ibu apakah itu pesantren tahfiz atau pesantren modern atau pesantren tradisional, apakah itu sekolah Islam terpadu, apa sekolah alam dan lain-lain. Pastikanlah yang paling esensi memasukkan anak ke dalam sekolah atau pesantren itu harus ada dua ini. Jadi kenapa harus ada dua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Sumatera, terutama adalah pengasuhannya. Ada beberapa ahli menyebutkan kalau soal pendidikan itu bisa dirapel sebenarnya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau di dalam sekolah dan pesantren itu nggak ada pengasuhannya, guru-gurunya, fasilitatornya, mentornya, muslim dan musrifahnya nggak ngerti tentang tahap perkembangan anak, nanti yang ini yang dikhawatirkan. Justru ini akan berbahaya. Anak-anak tumbuh secara nalarnya luar biasa, kecerdasan secara kognisinya luar biasa, tetapi secara emosional anaknya nggak berkembang. Secara spiritual anaknya nggak berkembang. Secara sosial anaknya nggak berkembang. Kenapa? Karena di sekolah atau di pesantren itu nggak ada yang paling esensi ini, nggak ada. Yang ada cuma yang pendidikan, tapi nggak ada pengasuhan. Yang kedua, esensi yang saya maksudkan itu adalah sekolah atau pesantren hanya bagian kecil dari siklus hidup anak. Jadi jangan sampai pesantren dengan sekolah mengambil alih gitu ya Bunda ya, mengambil alih pekerjaan utama dari orang tua. Jangan sampai ada sekolah yang mengabdi gitu atau pesantren mengabdi kepada orang tua. Karena dibayar mahal, kemudian sekolah atau pesantren mengambil alih semua tugas-tugas orang tua. Sehingga orang tua nggak dilibatkan, orang tua atau komite sekolah atau komite siswa nggak dilibatkan, sehingga pertemuan dengan orang tua itu kadang-kadang hanya sekali dalam 6 bulan, parenting itu cuma sekali dalam setahun. Ketika tahun ajaran baru kemudian diundanglah seorang pakar bicara soal parenting. Ini menurut hemat saya jangan sampai terjadi gitu sekolah atau pesantren melakukan hal semacam ini. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimiliki Allah beberapa penelitian, salah satu dari Global Parent Survey itu meneliti memang di Indonesia gitu. Di Indonesia justru ini kebalik nih Bapak Ibu. Di Indonesia itu sekolah menjadi sesuatu yang sangat utama atau pesantren sesuatu yang sangat utama. Sehingga orang tua Indonesia kalau diteliti gitu oleh Global Parent Survey itu, orang tua itu lebih banyak memang menggantungkan hampir semua persoalan anak-anaknya, tumbuh kembang anak-anaknya ke pihak sekolah atau pesantren. Kalau di dunia ini Indonesia nomor 2 yang semacam itu. Jadi Bapak dan Ibu esensinya sebenarnya dalam pengasuhan jadi hilang. Harusnya orang tua yang bertanggung jawab untuk urusan ke kompetensi spiritual, emosional dan lain-lain, tetapi itu diambil alih oleh sekolah. Itu yang esensi ya Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga adalah sekolah atau pesantren itu menurut hemat saya harus ada 3 hal ini. Safe secara fisik, secure secara psikologis, dan kita bisa saling percaya antara orang tua dengan pihak sekolah atau pihak pesantren. Nah, apa yang kita bisa melihat kalau sekolah atau pesantren itu safe, secure, dan trust? Yang pertama adalah pasti sekolah atau lembaga yang lain, lembaga pesantren atau boarding school itu pasti memprioritaskan personal SDM bukan kepada fasilitas. Kita bisa melihat Bapak Ibu ya banyak sekali contoh-contoh di muka bumi ini, sekolah-sekolah terbaik, boarding school terbaik, itu sebenarnya yang paling prioritas itu adalah kemampuan, kompetensi dan kompetisi SDM-nya, bukan kepada fasilitasnya. Jadi kalau memasukkan anak ke sebuah sekolah atau lembaga apa saja, yang pertama menurut saya lihat itu, yang pertama harus kita lihat itu adalah bagaimana kemampuannya, bagaimana kehebatannya, bagaimana kompetensinya, bagaimana kompetisinya sumber daya manusianya, sumber daya insaninya maksudnya. Apakah itu guru, apakah itu mentor, fasilitator, musrif dan musrifahnya. Nah, apanya yang dilihat ini Bapak dan Ibu yang dimiliki Sumatera, semuanya gitu, wawasannya, kemampuan dia mengajar, kemampuan dia memahami dirinya, kemampuan dia memahami anak-anak gitu.
yang tadi saya sebutkan sesuai dengan tahap perkembangan itu. Sehingga apa? Sehingga sekolah atau pesantren yang kita pilihkan itu bebas dari stres akademik. Jadi dari stres akademik itu adalah ketika anak melalui proses bersama di dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai dalam kegiatan belajar mengajar itu anak mengalami stres akademik. Kemudian bebas juga dari stres pengasuhan. Kenapa bisa bebas dari stres pengasuhan? Karena musrifnya, gurunya, atau mentornya, asal fasilitatornya tahu betul tentang tahap perkembangan anak-anak, jadi dia bisa memerankan dirinya menjadi seorang ayah, bisa memerankan dirinya menjadi seorang ibu. Kenapa ini menjadi penting Bapak dan Ibu, safe and secure dan trust ini? Karena di Indonesia anak-anak yang sekarang jumlahnya 19 juta lebih anak yang mengalami depresi, salah satu kontributor yang paling luar biasa itu adalah sekolah atau lembaga sekolah atau pesantren. Kenapa sebabnya? Karena ini sebabnya. Karena anak-anak mengalami stres akademik dan stres pengasuhan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, yang esensi murid anak saya itu adalah tadi sudah sampaikan Ustaz Mendri. Yang keempat itu adalah prinsip pengasuhan itu harus sama, gitu ya, antara orang tua dengan guru, orang tua dengan pihak sekolah atau dengan pihak boarding atau dengan pihak lembaga pendidikan yang lain. Sehingga kalau prinsip pengasuhannya sama, mudah-mudahan semua visi, misi, strategi itu akan tercapai. Kita ingin menjadi anak kita kelak kemudian hari akan menjadi anak yang luar biasa secara akademis, kemudian kompetensi spiritual emosional juga luar biasa. Itu akan tercapai kalau prinsip pengasuhan antara sekolah dengan rumah itu adalah prinsip pengasuhan yang sama. Contohnya, sekolah dengan rumah atau lembaga sekolah itu sama-sama menganggap bahwa anak itu unik. Jadi jangan sampai ada sekolah atau pesantren yang membanding-bandingkan anak gitu. Jadi di rumah anak itu sama prinsipnya bahwa anak itu unik gitu ya. Agak berbeda anak satu dengan anak yang kedua. Di sekolah pun atau di pesantren atau lembaga pendidikan pun sama prinsipnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa salah satu metode yang paling menarik itu dalam pengasuhan adalah loving, coaching, dan modeling. Jadi mencintai anak-anak, kemudian menjadi coach gitu, si gurunya, fasilitator itu menjadi coach ya, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menjadi just as a teacher gitu, tetapi dia menjadi seorang coach gitu. Tidak hanya mengajarkan adab, tapi juga mengajarkan ilmu, tapi juga menjadi seorang murabi bagi anak-anak didiknya. Kemudian prinsip yang harus sama itu antara sekolah dengan rumah itu adalah utama orang tua. Tadi saya menyebutkan bahwa prinsipnya kalau kita bekerja sama dengan pihak sekolah itu atau pihak lembaga pendidikan, yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua. Gitu. Sekolah hanya membantu saja, hanya mensupport saja. Baik, sedikit lagi Bang Ade. Ini kehadirannya Bang Adi sudah jangan sampai nulis 5 menit lagi nih Bang Adi. Nah, yang kelima adalah pola harus sepakat. Nah, pola apa ini? Pola pengasuhan. Jadi bagaimana kita mentreatment anak-anak itu harus sepakat, gitu ya. Pihak sekolah dan pihak rumah harus nih saling-saling berbicara nih. Polanya seperti apa? Sambil contoh yang paling gampang. Jangan sampai nanti pola membangunkannya, gitu ya, berbeda antara di rumah dengan sekolah. Oh, itu pekerjaan yang sangat luar biasa susahnya Ayah Irwan gitu. Nah, itulah sebabnya ada kolaborasi antara sekolah dengan rumah. Itulah sebabnya kalau kita memilih sebuah sekolah itu open mind gitu. Sekolah itu bisa terbuka gitu, mengatakan kepada kita, oh kami kalau di sini kalau di boarding school ini, di pesantren ini, kami kalau membangunkan anak dengan cara seperti ini gitu. Dia pihak sekolah, pihak pesantren akan mengatakan itu kepada pihak orang tua. Nah di situ kita mulai sepakat ya Bunda ya. Kemudian Ayah Bunda, kalau pola pengasuhan itu bisa disepakati antara rumah dengan sekolah, nah apa yang terjadi? Salah satu yang paling penting itu adalah konsep dari anak selamat. Kenapa harus bicara konsep dari anak-anak? Karena pola pengasuhan yang berbeda antara rumah dengan sekolah, salah satu yang dihajar itu adalah konsep diri anak-anak. Salah satu yang agak berakibat buruk itu adalah dari konsep diri anak-anak. Jadi anak-anak itu mendapatkan stimulan yang berbeda dari rumah dan berbeda juga dilakukan oleh pihak sekolah atau boarding school atau pihak pesantren. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya penting dalam persoalan pola pengasuhan yang harus disepakati ini. Satu adalah bentuk dan sikap rumah dan lembaga disepakati. Nah itulah sebabnya menurut saya sekolah atau pesantren yang baik dan benar itu adalah yang terbuka, mau untuk berbicara gitu ya, mengatakan kepada pihak rumah, pihak orang tua bahwa pola kami begini loh Bapak dan Ibu gitu. Pola mendisiplinkan, pola mengapresiasi, pola membangunkan anak, pola yang lain-lain itu
terbuka gitu kepada orang tua. Kenapa Bapak Ibu harus terbuka? Satu yang tadi saya sebutkan di atas itu, karena yang harus kita perjuangkan itu adalah self konsepnya anak-anak kita. Buat apa dia secara kognisi, secara akademis mungkin dia akan berkembang sangat luar biasa, tapi konsep dirinya hancur gitu. Buat apa nanti 6 tahun dia bisa menghafal Al-Quran dan lain-lain, tapi pulang dari pesantren konsep dirinya nggak terbentuk dengan baik. Nah yang keenam adalah, nah ini yang tadi yang paling penting Ustadz Bendy sampaikan itu, bahwa roadmap-nya harus sama antara pihak orang tua dengan pihak sekolah atau pesantren gitu ya. Nah roadmap-nya itu Bapak dan Ibu yang dibilang Allah SWT, kita di e-course itu ada beberapa cara yang kita, beberapa tahap-tahap yang kita sampaikan. Nanti ada di e-course-nya, baik pendidikan anak laki dan perempuan. Misalnya bagaimana kita cara membuat roadmap pengasuhan itu, misalnya ya tujuannya harus sama. Ya Bunda ya, tujuan pengasuhannya, tujuan pendidikannya harus sama antara pihak sekolah dengan pihak rumah. Kemudian memprioritaskan apa yang paling penting lebih dahulu gitu ya. Misalnya gini, dalam prinsip pengasuhan dalam Islam itu apa yang paling utama lebih dahulu, mensolehkankah atau memintarkan anak-anak gitu. Nah ini harus sama nih antara pihak sekolah dengan pihak rumah. Kemudian di roadmap itu juga yang paling penting adalah kalau memilih sekolah atau memilih pesantren atau boarding school itu harus dicek gitu ya. Punya nggak roadmap bagaimana mengasuh anak didik anak laki-laki atau mengasuh dan didik anak perempuan. Maaf nih, harusnya ada perempuan yang nomor 3 itu. Jadi kita harus cek tuh ke pihak sekolah gitu. Kita mau menyekolahkan anak di sekolah ini, tanya, punya nggak roadmap pengasuhan untuk anak laki, punya nggak roadmap pengasuhan anak perempuan. Demikian juga yang kita sampaikan kepada pihak pesantren. Kalau roadmapnya ini sama, Bapak dan Ibu, sudah ijab kabul. Udah masukkan anak kita kepada sekolah atau pesantren yang kita pilih itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bilang Allah SWT sekedar menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Bendy. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak nih Ayah Irwan sudah menyampaikan insight menarik juga ya tentang bagaimana kerjasama antara orang tua dan sekolah gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, tadi Ustadz Bendy alhamdulillah sudah tergabung kembali dan izin untuk menyampaikan melengkapi ya di simpul materi. Silakan Ustadz Bendy. Baik ya, Masya Allah. Jazakumullah kafir ya Bunda, sabar nunggu. Sebenarnya poin tadi sudah mungkin sudah bisa ditangkap oleh sebagian besar orang tua. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin sebagai penutup lah yang mungkin bisa kita anggap sebagai sebuah poin di dalam pengasuhan, yaitu bahwa ketika kita mengamanahkan anak untuk diajar kepada orang lain, saya cenderung menghindari dalam hal ini menitip anak ya, istilah menitip anak. Karena saya yakin anak itu titipan Allah ya, jangan dititipin lagi ke orang lain gitu ya. Emangnya Allah salah nitip gitu. Jadi yang jelas kita merasa bahwa setelah kita timbang, setelah tahu roadmapnya, kita tahu bahwa kebutuhan anak ini tidak mungkin dikelola oleh kita karena beberapa hambatan. Selain hambatan ilmu yang kita miliki, kedua hambatan waktu. Maka kita minta tolong orang lain mengajarkan. Sehingga poinnya ketika kita menyerahkan dalam hal ini ke sekolah atau ke pesantren, maka pastikan kita dalam hal ini sebagai mitra yang dalam urusan ini memperkenalkan visi misi kita. Jadi kita ngomong, saya ingin anak saya seperti ini. Inilah dipraktekkan oleh salafus soleh di zaman dahulu. Misalnya dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz misalnya, bagaimana dia merancang pendidikan untuk anaknya, bahkan ketika dia tugaskan Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya dalam hal ini, ditugaskan ke Mesir, maka dia mencari guru yang mengajarkan anaknya. Ya dulu memang tidak ada institusi sekolah atau pesantren, intinya guru bukan sekolah dan pesantrennya. Maka dia pun meminta pada gurunya menjelaskan apa yang dia mau. Di antaranya dia bilang, saya ingin anak saya belajar bahasa Arab yang baik. Yang kedua, saya ingin anak saya sholat tepat waktu. Dijelaskanlah kenapa bahasa itu menjadi indikatornya. Makanya dinasti Muawiyah dikenal dinasti yang sangat konsen terhadap bahasa, karena memang Al-Quran sudah memuji bagaimana orang-orang yang ingin perbaiki diri itu adalah perbaiki bahasanya kan gitu. Yang kedua adalah
dimulai dengan sholat tepat waktu. Maka gurunya pun ditantang, sanggup nggak? Dan ketika gurunya bilang sanggup, maka seperti itulah yang dia evaluasi. Dia lakukanlah salah satunya peran untuk evaluasi kepada gurunya. Dalam hal ini dia tetap menjadi sebagai peletak dasar visi misi bagi sang anak yang dalam hal ini diamanahkan ke guru. Demikian juga misal dan contoh yang klasik, kita tahu bagaimana sang ayah dari Muhammad Al-Fatih ya, yaitu ketika Sultan Murad kalau nggak salah yang mengamanahkan Syekh Ahmad Quroni dan Samsudin untuk mendidik putranya itu Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih, dia pun menjelaskan apa maunya kepada sang guru. Jadi semua adalah berdasarkan dari doisan dan roadmap yang membuat dia mencari mitra untuk mengaplikasikan sesuai dengan potensi. Jadi hilangkan satu, bahwa yang penting murah gitu. Yang kedua adalah keren, terkenal ya, karena belum tentu keren dan terkenal sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan-jangan malah kita membuat anak ya dalam hal ini nggak ngerti apa yang lakukan. Nah, ketika prosesnya anak di dalam hal ini dididik oleh guru atau pesantren, baik itu sekolah atau pesantren, maka jalankanlah peran yang kita kenal sebagai peran pengawasan. Disitulah kita tidak boleh mengabaikan untuk bisa berkoordinasi dengan guru seperti yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz bin Marwan yang dia meminta Syekh Sholih bin Kaisan untuk menulis laporan setiap bulan. Dijelaskan bagaimana Syekh Sholih menulis laporan perkembangan sang Umar bin Abdul Aziz setiap bulannya, dibaca pada saat di Mesir, sampai diceritakan bagaimana dia tahu anaknya begini, sampai ketika anaknya dilaporkan sholatnya terlambat, sang ayah merasa tidak terima dan memanggil gurunya untuk konfirmasi dan ditanya, mengapa anak saya terlambat sholat? Ini kan saya sejak awal minta begini. Sang guru pun cerita, di antara problemnya adalah karena Umar yang saat ini dididik olehnya sudah ABG dan rambutnya gondrong, sehingga karena dia gondrong maka dia kalau dandan tuh lama banget, dan itu awal dari mengapa dia sulit banget tuh sholat tepat waktu karena mikirin dandanan. Karena Umar muda itu dikenal sangat parlente ya, memikirkan penampilan. Sang ayah pun tahu dan dia melakukan tindakan, dan tindakannya dia tulis surat kepada anaknya, dititip oleh sang guru kepada gurunya, dan diantaranya isi suratnya adalah, bersama dengan surat ini, nah ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Jadi bayangkan ayah yang sibuk ini tetap melakukan upaya pemantauan sampai sang anak merasa, dan itu dicatat dalam sejarah, dia berkata kepada tukang cukur tulisan ayahnya, ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi sekolah atau pesantren yang kita amanahkan untuk menjalankan tugas pengajaran yang kita bikin dan kita rancang sebagai mitra, maka tidak membuat hak anak yaitu merasa diawasi, merasa diperhatikan itu hilang. Itulah kenapa ketika kita mengamanahkan anak pesantren dan sekolah, pastikan anak tetap merasa dalam pantauan. Misalnya ketika kita menelpon anak, misalnya tidak lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar yang anak udah tahu template banget ya, udah makan belum, PR udah belum, hafalan kamu berapa juz gitu. Jadi itu yang membuat anak kalau menerima telepon dari bapaknya jawabannya juga standar, udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup gitu. Dan itu yang membuat anak merasa malas gitu. Maka diantara yang kita praktekkan adalah kerjasama sama mudirnya, koordinasi atau musyrifnya. Kemudian ketika nelpon anak, ketika berikan kesempatan nih khusus untuk kasus pesantren misalnya, kita bilang yang C juara 3 lomba azan gitu. Mulailah dengan sesuatu yang sangat relate dengan hidupnya dia. Kok Abi tahu aku juara 3 lomba azan gitu. Atau kita bilang, katanya guru kamu yang namanya ini baru nikah ya, kamu ikut nggak pas lagi akadnya? Oh ikut Bi karena begini. Jadi membahas sesuatu yang sangat relate sehingga anak merasa walaupun jauh abinya atau ayahnya sangat peka dalam urusan ini. Ini poin penting yang membuat kita menyadari bahwa kebutuhan anak terhadap orang tuanya ketika terlepas, walaupun dia dapat kebutuhannya terkait dengan akademik, penjalan program, tapi tidak bisa hilang dari kebutuhan akan orang tuanya. Mungkin itu ya Kang Adi atau Bang Adi Aliksan dan juga Ayah Irwan, sekedar untuk menambahkan apa yang sudah lengkap sekali dari guru kita Ayah Irwan. Ini juga sebenarnya tanggung jawab aja Ayah Irwan karena lampu mati ya. Dan saya tahu Ayah Irwan ingin bilang, masih mati lampu, tinggal di mana? Bekasi ya, bukan Ayah Irwan. Saya tahu Ayah Irwan ada di Bintaro gitu ya. Dan saya anak Jaksel kan, saya kan anak Jaktim gitu ya.
Itu aja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kuliah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Usai tuntas sudah ya, Terdendri. Tadi sudah terputus, alhamdulillah dituntaskan di penghujung materi ya. Insya Allah ya Bunda semuanya, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Dan kalau tadi saya sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Ayah Irwan, bagaimana kita sebagai orang tua, walaupun katakanlah ya ada yang menyekolahkan di pesantren yang mungkin tergolong jauh dari orang tuanya. Nah itu kembali kepada kita semuanya gitu ya, tentang bagaimana awalnya kita ngeliat, ini sekolahnya paskah, baguskah, ataupun sesuaikah dengan roadmap kita, sesuaikah dengan arahan kita bagaimana gitu ya. Lalu bagaimana kondisi di sekolah tersebut. Fasilitas itu bukan yang utama gitu malah Irwan ya, tapi intinya adalah tentang bagaimana apakah guru-guru di sana atau orang-orang yang di sana sampai cleaning service-nya pahamkah tentang bagaimana memposisikan anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya di usia masing-masing gitu ya. Nah ya Bunda semuanya, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan juga di awal tentang jika ingin belajar lebih lengkap tentang hal ini, silakan akses di kelas seni mendidik laki-laki dan seni anak perempuan. Nah kalau ya Bunda sudah daftar, ya mungkin sedikit mengingatkan lagi, kalau ada yang mau belum terlewat infonya, bisa langsung gabung, linknya sudah saya sampaikan di room chat. Tapi kalau saya hari ini mau di sesi ini mau tutorial nih. Kalau ada yang mau bingung cara belajarnya seperti apa, masih ragu, nah saya kali ini mau tutorial nih gimana cara akses kelasnya. Nah akses kelasnya ya Bunda semuanya bisa masuk, kalau ada yang bayar juga akses kelas, silahkan ke member.fatherman.id gitu ya. Nah ini tampilan websitenya seperti ini ya Bunda semua. Kita ada banyak kelas, manajemen pasutri, tentang pengasuhan, komunikasi pengasuhan anak. Nah ini nih yang kita lagi pengen sampaikan nih, mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan. Nah yang utama perlu dilakukan adalah login ya Bunda semuanya. Tadi saya alhamdulillah sudah menyelesaikan pembayaran, jadi langsung aja login ada 14, langsung masukkan passwordnya. Nah kalau ya Bunda belum daftar, nanti di sini juga langsung daftar di sini aja ya. Nah kalau karena saya sudah daftar, langsung masuk. Nah kalau udah kembali ke halaman ini berarti sudah login ya, sudah berhasil login. Nah ya Bunda semua, di sini contoh saya mau belajar seni di anak laki-laki. Saya punya adik laki-laki nih, saya pengen belajar gitu ya. Nah di sini kita mulai start course ya, mulai pembelajaran. Nah kalau kita ngomongin tentang roadmap, di sini ada salah satu judulnya adalah roadmap pengasuhan mendidik anak laki-laki. Nah ini kita di sini kebagi jadi 3 ya. Ada anak laki-laki usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Nah, di sini di 0 sampai 7 tahun ada pembahasan tentang roadmap pengasuhan anak laki. Nah, di sini. Ya, di video kelima. Bunda semuanya ya. Di sini dijelasin nih, apa sih itu roadmap, gimana sih cara nyusunnya, apa yang perlu kita pahami, apa yang family meeting yang perlu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian nanti silakan langsungnya akses ke fatherman.id/mal ya. Di sini ya Irwan menjelaskan tentang jangan pernah main-main mendidik anak laki. Nah ini juga menarik nih ya, tentang juga mendownloadkan ke laki-lakian gitu ya. Nah kalau pengen yang lain, saya mau buka yang kelas mendidik anak laki-laki. Saya balik dulu ke awal ya. Saya mau ke anak perempuan. Saya alhamdulillah punya anak perempuan nih ya. Punya anak perempuan masih umur 3 bulan alhamdulillah, per 3 hari lalu. Jadi pengen belajar juga nih. Nah ini juga udah mulai. Silakan pilih video pembelajarannya, sama juga jumlahnya 28 video, dan nanti ya Bunda semuanya akan mendapatkan akses 1 kali live Zoom Q&A. Ya Bunda semuanya, dan akses ini, video-video ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun dan selamanya tanpa biaya tahunan atau biaya bulanan. Jadi sekali beli, sekali kita daftar, manfaatnya insya Allah selamanya ya Bunda semuanya ya. Jadi gabung sekarang, insya Allah akan menikmati manfaat-manfaat video pembelajaran yang telah kami siapkan di kelas parenting bersama Fatherman. Nah ini kalau anak perempuan nih, contoh sini ya, anak perempuan meraih gelar Miss Universe. Miss Universe apa itu? Kan kalau kita Miss Universe itu kategorinya negatif lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau di sini Ustadz Bening ngejelasin bahwa Miss Universe itu perlu banget untuk digapai oleh seluruh anak perempuan ya. Untuk semua perempuan malah di sini. Ini juga disampaikan juga oleh Irwan, ada tentang nih
persiapan orang tua dalam mendidik anak perempuan. Ini dari pembelajarannya di sini kami nyiapin. Nanti insya Allah pun juga setelah itu ayah bunda semuanya akan dapat kesempatan kalau ada yang bingung tentang kelasnya, nanti akan ada akan ada sesi Q&A live via Zoom ya bunda semuanya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja daftar untuk kali ini, dan jangan lupa untuk gunakan kode kupon ROADMAP ROADMAP, yaitu kode kuponnya yang bisa digunakan sampai tanggal 24 Juli ya. Ayah bunda kakak-kakak semuanya yang gabung pada webinar kali ini, yuk gabung di kelas parenting bersama Fatherman, gunakan kode kuponnya ROADMAP. Insya Allah akan dapat potongan harga Rp100.000. Dan ada bonus ayah bunda semuanya yang gabung pada tanggal 21 sampai 24 Juli. Insya Allah kita ada bonus nih. Bonusnya pertama dapat slide materi. Ya, dapat slide materi yang insya Allah slide-nya yang tadi disampaikan Ayah Irwan, dan kita juga ada resume tentang yang disampaikan oleh Ustadz Bendri. Nanti insya Allah akan bentuk PDF akan diberikan. Enggak itu aja, insya Allah juga akan dapat rekaman Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah akan dapat, dan akan juga dapat bonus e-book menarik dari Fatherman. Ya, bunda, ini khusus penawaran untuk yang daftar dari tanggal 21 sampai 24. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan ini, segera daftar, ajak juga teman-temannya. Nah, tadi juga Ayah Irwan juga memberikan hal menarik tuh, bagaimana sekolah itu juga perlu untuk paham guru-gurunya, musyrifnya, atletnya ataupun yang ada di dalam sekolah ya, apakah entahkah mungkin clean service segala halnya, itu perlu untuk memahami tentang tahap tumbuh kembang, tahap cara mendidik anak-anak perempuan yang benar. Maka kalau ada sekolah pun yang ingin juga bergabung memiliki akses seperti ini pun, nanti juga bisa menghubungi kami untuk mendapatkan penawaran spesial untuk sekolah ya. Entahkah mungkin nanti ada yang dari untuk guru-gurunya ataupun orang tua murid yang ada di sekolah tersebut. Nanti insya Allah akan saya cantumkan nomor yang bisa ayah bunda hubungi untuk yang ada di rekan-rekan di sekolah. Nanti insya Allah akan bantu untuk kemudian akses seperti ini. Nah itu ayah bunda semuanya, penawaran dari kami semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi solusi juga untuk mendidik anak laki kita, mendidik anak perempuan kita juga semuanya ya. Nah, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ini settingnya ini udah banyak ditunggu-tunggu nih. Ada 178 pertanyaan, Masya Allah ya. Dan ini banyak banget, dan tentunya mohon izin saya tidak bisa menjawab membacakan semuanya. Nanti insya Allah saya baca dan Ustadz Bendri dan Irwan akan menjawabnya langsung gitu ya. Izin saya ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya punya keponakan yang pernah mondok. Setelah mondok dia sering mengeluh tidak betah dan makin lama makin berubah tingkah lakunya. Semakin lama malah tidak nampak seperti santri. Setelah saya mondok 3 tahun, dia seperti membenci orang tuanya. Apakah yang salah Ustadz? Iya. Ustadz ini silakan. Inilah yang kita khawatirkan ketika kita tidak memahami dulu desain bagaimana berkaitan dengan hak anak yang pada saat dia harus dipesantrenkan. Bahwa bukan masalah pondoknya, kalau saya berpikir yang saya khawatirkan adalah dia mengalami luka pengasuhan yang bisa jadi diperoleh ya sebelum dia dipondokkan gitu. Dan luka ini mungkin semakin menganga dan bisa menjadi sebuah yang panjang sampai akhirnya cara anak untuk membayar atau mengobati lukanya versi anak-anak adalah melakukan apa yang justru tidak suka oleh orang tuanya. Inilah yang kita khawatirkan, yaitu anak-anak yang terluka yang kadang-kadang tidak kita pahami, yang membuat kita mengambil keputusan yang salah. Maka yang bisa kita lakukan, satu, sebagai orang terdekat, maka kita bisa membasuh lukanya, mengetahui apa yang dia butuhkan sebenarnya dalam hidup ini. Bisa jadi dia mungkin nggak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau mungkin dia tidak mendapatkan apresiasi, penghargaan. Nah itu yang mungkin kita lakukan. Dan itu sebagai teman atau sebagai kakak atau sebagai siapapun bisa mengisi ruang kosong ini. Yang khawatirnya adalah kalau ruang kosong ini tidak diisi oleh orang-orang baik seperti gurunya, seperti musyrifnya, atau mungkin ustadznya, atau bahkan dalam hal oleh pamannya, maka orang lain yang akan mengisi ruang ini. Karena itulah
Poin pertama, orang-orang terluka ini paling gampang untuk misalnya mencari pelarian yang untuk mencarikan penyelamatan emosinya. Maka buru-burulah kita menjadi P3K emosi, alias orang-orang yang mampu membuat dia dipahami dan membangun komunikasi jembatan kepadanya agar dia mendapatkan sebuah relasi yang kuat dengan orang yang di luar orang tuanya. Pelan-pelan kita untuk membantu mengobati lukanya kalau memang itu dia butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Bang Adi, makasih banyak Ustadz Bendri. Pertanyaan ini yang tadi dijawab oleh Ustadz Bendri, diterangkan oleh Ustadz Bendri di awal. Jadi dia sudah tragis dari awal Bang Adi. Jadi dia masuk sudah tragis gitu. Kenapa persoalan tragis? Bisa jadi proses knowingnya nggak berjalan. Bisa jadi mungkin nggak ada dialog dengan pihak orang tua gitu. Anak-anak tidak dilibatkan mau kemana gitu ya, tujuannya kemana. Terus ke depan apa cita-citanya anak-anak. Terus nggak melihat kecenderungannya anak-anak. Lebih kepada bagaimana memaksakan ukuran sepatunya sang ayah atau sang ibu atau orang tua. Jadi dari awal, kalau saya ngelihat dari awal sudah freeze, emosinya sudah freeze gitu. Dia sudah ya dia menjalani aja gitu. Yang penting bapak dan ibunya bahagia gitu. Ini kalau nggak salah nih Bang Edi. Jadi kalau emosi itu sudah berkembang dengan buruk, pasti nanti akan ujung-ujungnya perilakunya juga akan buruk. Jadi jangan kaget kalau santri tragis itu dalam tanda petik gitu ya, ujung-ujungnya nanti ketika dia keluar dari pesantren dan nanti akan perilakunya akan tidak baik yang seperti yang kita inginkan. Nah, apa yang harus kita lakukan menurut saya sebelum semuanya menjadi bubur gitu, saya berpikir memang harus ada tindakan-tindakan gitu, harus ada penetrasi, harus ada harus ada tindakan yang cepat gitu yang harus diambil gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya berpikir adalah memang harus ada orang yang bertanggung jawab nih urusan ini, jadi fokus benar gitu. Jadi jangan sampai anak ini jangan sampai nantilah kita selesaikan, nanti waktu akan menyelesaikan gitu. Nah, menurut saya harus serius, jangan sampai nanti freeze-nya emosinya ini tambah beku banget gitu loh Bang Adi. Kalau udah beku banget, nanti memang hasil ujungnya akan nggak seperti yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Jawaban pertanyaan pertama alhamdulillah sudah dijawab oleh sebenarnya dengan Iwan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya menarik dan kami berusaha untuk membaca pertanyaan yang sesuai dengan tema ya. Mohon maaf ya Ibunda dan teman-teman semuanya yang gabung pada Zunar kali ini. Pertanyaan kedua, ketika anak kita masuk pesantren, bagaimana kami sebagai orang tua bisa menjalankan bonding atau menjaga parenting kepada anak karena sudah di monopoli pesantren? Tentu dalam kutip. Iya. Bonding itu bukan dibentuk di tiba-tiba ujuk-ujuk sama. Jadi bonding itu justru dipengaruhi dari apa yang kita berikan. Bedakan antara bonding dan attachment. Jadi bonding sendiri sebenarnya adalah apa yang kita rasakan hubungan emosional kepada anak. Misalnya ketika seorang ibu merasa, aduh kok kayaknya udah lama gak meluk dia ya. Dia kondisinya gimana, itu bondingnya ibu. Nah bonding ibu sendiri itu akan berpengaruh dengan attachmentnya anak, itu salah satu korelasinya. Tapi kalau ibunya dalam hal ini atau bapaknya mungkin merasa ya biasa aja, bahkan gak pernah ada rasa rindu, demikianlah anak merespon. Inilah terminologi Quran, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Artinya ibu yang punya bonding, bapak punya bonding kuat, pasti attachment anak juga kuat gitu. Makanya diantara wujud bonding itu, orang tua walaupun dia sibuk, dia tetap satu berdoa. Doa itu paling kata kunci pertama yang dilakukan oleh Ibrahim sesibuk-sibuknya dia sebagai ayah di doa itu, karena doa itu pengikat hati sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 63, ya Allah fabaina qulubihim, ya Allah menyatukan hati, la anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim, sebab maka mengumpulkan harta di muka bumi nggak akan bisa, walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah menyatukan hati. Maka apa yang sering disampaikan Ayirwa sebagai parenting ilahiyah ini nggak bisa kita remehkan ya, itu menjadi kata kunci saat kita berpisah dengan anak. Yang kedua, mau tidak mau kita harus membuat momen-momen yang istimewa ketika jauh dari anak itu, tapi seperti dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan, kita harus punya koordinasi anak saya ngapain aja gitu ya. Artinya kita tahu tumbuh kembang ya, bahkan kejadian yang terjadi di pesantren. Hal ini penting ya, karena diantara kepandaian Nabi berkomunikasi dengan anak di awal-awal interaksinya, Rasul tidak berinteraksi
dengan nanya, gimana udah makan belum? Hindari komunikasi yang membuat anak punya barrier, yaitu menanyakan tugas. Tapi Rasulullah menanyakan sesuatu yang terkait dengan dunia anaknya. Misalnya ketika bertemu dengan Abu Umair, Rasul bertanya, ya Abu Umair, maaf ala nugair. Abu Umair, burung pipit kamu gimana? Gitu. Jadi merasa banget, Rasul kok nanya ya, deket banget nih, seperti itu. Jadi ini membuat bagaimana Abu Umair nanya dengan relate dengan dirinya. Maka kita bisa nanya kepada anak misalnya, nah tadi event futsalnya gimana? Katanya ada lomba futsal di pesantren dengan antar kelas itu. Oh iya bun, aku pengen nyetak 5 gol ya, cuman gawang dipindahin temen misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tanyain itu yang membuat anak merasa dirinya sangat relate. Perlu kita selalu konfirmasi tentang dunia anak. Yang ketiga, kita berbagi cerita, sharing. Ya, jadi sharing is caring. Sharing itu jadi jangan banyak nanya, yang ada kita banyak cerita. Karena salah satu prinsip benar remaja itu kalau pengen berbagi cerita adalah jangan dia paksa seperti interogasi kayak KPK dengan koruptor atau lagi di dalam program mata najwa ya, makanya nanya-nanya mulu gitu ya. Jangan hindari banyak nanya. Bapaknya jangan nanya tapi cerita, tadi ayah di jalan tuh, nah aduh ngeri banget, kamu tahu nggak ada kecelakaan tuh yang di Cibubur gitu ya, ayah kan pas banget di jalan tuh ayah ngeliat tuh pas ada yang tiba-tiba bunyi duar gitu, ayah langsung turun. Nah gitu, cerita-cerita seperti ini memberikan pengaruh bagi anak untuk mengimajinasikan bahwa ayahnya dan bundanya selalu berinteraksi dengan dia walaupun jauh. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz Bendri sehat, Ustadz? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, ekspresi wajah semua sehat. Saya pengen doanya Irwan aja, nggak usah nanya-nanya yang lain Irwan. Baik, panjang nggak ini? Saya giliran saya jawab nih, Pak Ibu dan Bapak yang nanya. Ada satu istilah yang menarik itu Bapak dan Ibu ya, terutama juga berhubungan dengan persoalan memasukkan anak mau sekolah atau pesantren atau memilih sekolah atau memilih pesantren. Kalimatnya begini, 1 ons preventif itu lebih bagus dari 1 kilo kuratif gitu. Jadi 1 on sebelum kejadian itu lebih bagus dari 1 kilo setelah kejadian. Jadi ketika Ibu dan Bapak memasukkan anak-anak ke pesantren atau kemana-mana, harus kita deal dulu, tanya-tanya dulu gitu Bapak Ibu. Ini prinsipnya seperti apa yang tadi kita terangkan itu. Prinsipnya seperti apa gitu. Kalau pesantrennya kelihatannya bahwa dia mau dominan nih gitu. Nggak bisa, nggak usah masukin ke sana gitu Bapak Ibu. Kita kan udah kebayang ya gitu ketika misalnya prinsipnya sama, pesantrennya bilang gini bahwa nanti pertemuan dengan orang tua murid hanya sekali berapa gitu ya. Dan itu pun lewat online misalnya seperti itu. Nah kalau seperti itu udah jauh-jauh hari kita nggak mau deal dengan pihak pesantren, pihak sekolahnya, atau mungkin polanya bisa pesantren mengatakan bahwa di sini membangunkan anak di sini nggak ada dengan kalimat-kalimat ini. Bangunkan di sini adalah pakai klaksonnya kapal gitu ya, klakson kapal dibentak pokoknya bangun gitu. Itu dipreventif sebelum dimasukin anak kita ya udah, kalau kita nggak setuju jangan dimasukkan ke sana karena kita udah ngelihat akibatnya apa nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua menurut hemat saya adalah yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan memutuskan gitu ya, apakah ini akan kita lakukan atau tidak gitu. Karena kalau sudah terjadi dengan keadaan semacam ini, kita harus memang memikirkan apakah akan dilanjutkan atau tidak gitu. Misalnya gini, ada 1 tahun anak sudah seperti itu, dominasi pesantren sangat luar biasa, kita memasukkan usulan-usulan bahwa polanya harus seperti ini, nggak bisa gitu. Nah ini harus segera diambil keputusan, karena kalau anak 6 tahun di sana, kebayang ya Bapak Ibu ya, gitu apa yang akan terjadi kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin saya pribadi Ustadz Benda sama Irwan Miraldi kan kebanyakan nih saya jadi scrolling di bahasanya di kolom Q&A gitu ya, banyak banget yang nanya terkait pesantren. Dan ada juga yang menarik juga yang saya mungkin pengen tanya juga nih ke Ustadz Benda sama Irwan, terkait apakah saat orang beranggapan bahwa adanya dikotomi ilmu kan, masa sekolahnya di umum kayak orang nggak mikirin akhirat gitu ya. Terus orang-orang yang menyekolahkan anak di sekolah biasa ngomongnya itu terlalu tidak mengerti kehidupan ya, akhirnya cuma fokus terhadap agama, jadi nggak ngerti tentang ke dunia. Nah itu akhirnya dikotomi ilmu ngerasa bahwa ilmu agama lebih penting, ilmu dunia lebih penting. Ada akhirnya pembeda-pembeda seperti itu, bagaimana menanggapi hal seperti itu, Hendrik?
Iya, pertama karena kita merasa bahwa menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke sekolah dan pesantren itulah yang membuat akhirnya anak-anak kita terdikotomi. Padahal sekolah dan pesantren itu adalah mitra yang melengkapi apa yang kita tidak miliki gitu. Jadi karena kita punya desain yang sumul bahwa antara ilmu agama dan ilmu akhirat itu saling bersinergi, bahkan itu adalah wasilah. Karena kan konsepnya adalah Rasulullah justru meminta kita justru memahami tentang bagaimana ilmu di dunia ini dalam banyak hal yang harus diatur oleh kaum muslimin. Ya, bahwa hikmah itu milik kaum muslimin tercecer, kata Umar bin Khattab. Justru kalau kita tidak mengambil bidang-bidang umum yang sekarang dikuasai oleh orang non-muslim seperti yang terjadi sekarang. Nah, masalahnya adalah basicnya dari mana? Basic itulah kita peroleh dari roadmap pengasuhan yang kita belajar di kelas-kelas online yang kita sudah sering tawarkan. Di situ kita tahu, oh ternyata basicnya adalah dia tetap punya giroh agama, tinggal di bidang apa. Misalnya seorang Khalid bin Walid, dia di bidang perang, dia ahli di bidang perang, sehingga bagaimana umat Islam menjadi berjaya di bidang teknologi militer. Misalnya seorang Hasan bin Sabit, dia ahli di bidang syair dan media, bagaimana membuat musuh tunduk karena dalam hal ini karena kemampuan dia bersyair. Atau misalnya seorang Abdurrahman bin Auf ahli di bidang bisnis, sehingga supporting dakwah itu kuat karena punya bisnis. Dan itu semua sahabat berperan apapun basicnya adalah berangka ibadah. Mereka menjadikan wasilah ilmu yang mereka pelajari dan berangka meninggikan kalimat Allah. Makanya di dalam roadmap yang kita bangun di seri mendidik anak laki-laki itu kan kita tahu bahwa anak laki-laki itu harus memiliki dua hal yang di masa depan dia, yaitu dia bagaimana menjadi ahli di bidang apapun, ahli, karena itulah terminologi dari ulama yang kita pahami ya. Ulama itu ada kata jama, ada kata alim. Terima kasih ya Bang. Yaitu adalah seorang itu harus jadi alim, dan alim itu adalah maknanya ahli di bidangnya. Yang kedua, dia harus punya jiwa iqamatuddin, menegakkan ad-din. Nah itu ada kalau nggak salah di video ke-7 atau ke-9 dari e-course. Nah itu bagi yang sudah belajar pasti tahu. Nah itu adalah sebuah hal yang membuat kita menyadari, oh kalau dia di bidang politik, dia harus punya basic untuk menyadari tujuan kali dia berpolitik untuk meninggikan kalimat Allah. Di bidang ekonomi itu meninggikan kalimat Allah, di bidang kesehatan meninggikan kalimat Allah. Sehingga harus punya giroh Islam itu sendiri. Kalau enggak, ya itu tadi dia memisahkan, jadi seolah-olah politik tidak jadi ibadah, malah menjadikan keuntungan semata. Atau misalnya ekonomi juga seperti itu, bisnis juga seperti itu. Semua basicnya adalah mencari yang namanya wasilah untuk mencari Allah. Kalau kita tahu itu, maka kita tidak lagi mendikotomikan. Basicnya kita pelajari, bahkan pesantren pun bisa beradaptasi untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sejatinya memanage kehidupan ini dari basic dipelajari pesantren. Wallahualam bishawab. Iya, Bang Adi, kalau tadi Bang Adi bilang ada fenomena di masyarakat kalau anak ke sekolah itu nggak dapatkan akhirat gitu ya Bang Adi ya, gitu. Dan gitu. Pesantren itu dapat akhirat. Iya. Iya, jadi gini Bang Adi, kalau yang saya tahu gini Bang, itu paradigma di zaman dahulu kan gitu Bang. Karena sekolah itu kan apa ya katanya dari school gitu. Sekolah itu artinya dulu tuh waktu luang untuk belajar berhitung sebenarnya Bang, belajar berhitung dan lain-lain gitu. Sehingga banyak orang berpikiran bahwa sekolah itu apa yang didapatkan anak-anak belajar berhitung gitu Bang Adi. Jadi nggak ada tuh belajar Al-Quran dan lain-lain gitu. Kalau pesantren itu kan dari pisantrian gitu. Pesantren itu memang konsentrasinya belajar di agama gitu Bang Adi. Itu dulu Bang gitu. Tapi sekarang gitu ya kita udah banyak melihat sekolah-sekolah yang sekolah nggak hanya belajar berhitung tuh Bang Adi. Tapi sekolah itu ada yang bahkan taman SD itu bisa 10 juz gitu loh Bang Adi. Bahkan ada anak SD di taman SD itu bahasa Arabnya bagus, luar biasa, wawasan agamanya luar biasa gitu. Saya di dekat rumah itu Bang Adi ada anak sekolah di SD, maaf ini di SD pemerintah, SD apa ya, SD Impres gitu loh. SD negeri. Itu Masya Allah Bang Adi, kalau sholat subuh itu dia sebenarnya harusnya dia di saf yang pertama gitu Bang Adi, itu di saf yang kedua. Senin Kemis kita puasanya bareng gitu Bang Adi gitu. Dan Masya Allah kalau takzimnya pada Al-Quran dan itu di SD negeri Bang Adi gitu. Nah berbeda juga dengan ada anak yang memang di pesantren. Jadi menurut anak saya paradigma itu sudah bergeser Bang Adi. Sekolah sekarang tuh banyak sekolah yang ada IT, ada yang sekolah plus, ada sekolah yang menghafal Al-Quran juga. Bahkan saya pernah berkunjung ke sebuah sekolah di daerah
Tangerang, daerah Tangerang itu ada sekolah SD Al-Quran gitu Bang Adi, TK Al-Quran, SD Al-Quran. Demikian juga dengan pesantren. Kalau dulu kita menganggapan bahwa dulu belajar agama aja, enggak. Sekarang Bang Adi, gitu kita melihat banyak sekali anak-anak pesantren itu juara matematika Bang Adi, gitu ya. Bahkan sekarang itu juara mau olimpiade apa aja, olimpiade itu dari pesantren gitu. Nah kalau saya ngelihat ini hanya masalah paradigma yang sudah berubah sebenarnya gitu. Jadi nggak harus masuk ke sekolah itu nanti nggak ada bahas soal akhirat, enggak gitu. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Saya punya satu anak perempuan bungsu masuk SMP tahun ajaran ini. Bingung mau masukkan ke pesantren khusus perempuan atau yang campur. Anaknya sendiri inginnya di SMP IT. Akhirnya kami memasukkan ke pesantren khusus perempuan supaya punya skill sebagai muslim meningkat. Nah pertanyaannya gini. Apakah masuk sekolah yang tidak sesuai keinginan anak akan membuat anak depresi? Lalu yang kedua, apa tanda anak tak bisa sekolah pesantren? Perlu ditarik pulang karena gagal adaptasi. Nah, ini gimana nih? Iron mungkin terlebih dahulu. Ya, yang pertama lagi-lagi yang tadi itu Bang Andi yang disampaikan oleh Ustaz Benri. Jadi emang nggak bisa mendadak nih, gitu Bang Andi ya. Ini anak udah pesantren mau dimasukin pisah apa enggak gitu. Kita harus bertanya apa yang kita lakukan sebelum dia masuk ke SMP ini, gitu ya. Kita sudah mengajarkan terbiatul jinsiahnya sejauh apa gitu loh Bang Andi. Kita sudah mengenalkan konsep diri bahwa dia adalah seorang muslimah baligh itu sudah sampai sejauh apa? Itu Bang Andi. Kita sudah mengajarkan mendidik dan mengasuh dia untuk percaya diri itu sudah kita lakukan apa tidak gitu. Itu yang harus kita tanya sebenarnya Bang Adi. Gitu. Jadi persoalannya apakah dimasukkan sini atau tidak gitu. Nah, yang kedua adalah kalau saya berpikir masuk ke pesantren yang perempuan apa pesantren yang laki-laki. Nah, kalau menurut tahap perkembangan bagusnya memang ke perempuan gitu. Tetapi lagi-lagi menurut saya jangan langsung dadakan. Jadi memang harus dikenalkan kepada anak-anak, ditanyain kepada anak-anak, ada semacam sit-in gitu. Ada semacam eksplorasi gitu loh Bang. Kenapa dia harus masuk kepada pesantren anak perempuan gitu. Jadi kalau saya ngelihat ini yang proses yang harus dilakukan kepada anak perempuan ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Iron terkait tentang ini ya, Iron, Mama. Tanda anak itu udah nggak bisa di pesantren harus ditarik pulang tuh apa tuh yang tandanya? Iya, itu tadi itu di awal yang saya sebutkan itu. Yang paling pertama adalah ini ciri-ciri di Bang Adi. Di pesantren itu ada dua kemungkinan terjadi. Ada stres akademik, ada stres pengasuhan. Gitu. Nah, stres akademik, stres pengasuhan itu kalau di dalam ilmu kejiwaan itu salah satu kontributor yang sekarang 19 juta lebih anak mengalami depresi itu Bang Adi. Gitu. Nah, jadi menurut emak saya kalau anak-anak sudah menunjukkan depresi menurut emak saya udahlah gitu loh Bang Adi. Itu anak-anak diselamatkan dulu kesehatan emosionalnya, kesehatan jiwanya. Hidupnya panjang Bang Adi, ke depan panjang sekali bagaimana dia menjalani hidup ini dengan kesehatan emosional yang Masya Allah gitu Bang Adi. Apalagi di umur-umur yang sangat luar biasa gitu. Ya, gitu mungkin Bang. Alhamdulillah ya. Berarti itu ya jawaban dari pertanyaan ini. Saat Benri udah bisa, mungkin saya ulang lagi pertanyaannya, boleh? Baik. Tadi tentang ini ya, anak yang ekonya agak sepertinya di laptop satu lagi mungkin nyala audionya. Oke. Ekonya dikurangin dikit. Ekonya lagi. Oke, silakan. Baik, Ayah Irwan dan Bang Adi, ini ada tadi sedikit gangguan. Poin pertama adalah kalau anak itu dalam hal ini merasa dia tidak nyaman ya ketika berada di pesantren, memang saya lebih melihat bahwa ini proses yang harusnya kita lihat sebagai proses pendidikan untuk memperkenalkan apa yang sejatinya harus mereka lalui, karena mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan. Karena tidak semua hal yang ketika tidak nyaman harus dilakukan dengan namanya flight, karena ini ada modul atau kurikulum tersendiri di balik bagaimana anak yang flight yang kita jadikan sebagai pembiasan ini. Nanti mentalnya ketika ada masalah
masalah apapun selalu flight. Jadi poin pertama justru ketika anak saya merasa tidak nyaman dan sebagainya, saya sih lebih fokus kepada para ayah dan bunda untuk berdiskusi, dan ini melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Tidak ada lagi di sini prinsip bahwa ya, anak mau udah terserah, bukan, tapi bagaimana anak melalui situasi ini. Bahkan Anda ajarkan anak problem solving. Ketika anak misalnya belajar problem solving, dari situ dia terbiasa untuk misalnya memperbaiki apa yang sejatinya harus dilakukan pada saat dia mengalami situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi justru orang tua menjadi pendidik dalam urusan ketika anak mengalami situasi yang darurat, ya situasi rescue. Bahkan kalau perlu kita punya planning ya, karena sejatinya kadang ada ilmu atau sebuah pelajaran penting dalam situasi sulit yang diperoleh dari sebagian besar orang tua, yaitu adalah ketika anak-anak mendapatkan yang namanya hidden curriculum. Ya, hidden curriculum itu diperoleh dari bagaimana orang tua mentreatment dalam situasi yang sulit sehingga dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kebaikan diri dia saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Benri dan Ayah Irwan Rinaldi yang telah menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh hadirin yang hadir pada Zoom kali ini. Mohon maaf, dari 202 pertanyaan hanya saya bisa bacakan 4 pertanyaan, tapi untuk lebih detailnya ya bunda semuanya dan kakak-kakak semua yang gabung pada Zoom kali ini, untuk lebih detailnya memahami tentang bagaimana mendidik anak laki dan perempuan, yuk kita belajar di seni mendidik anak laki dan anak perempuan. Nah, sebelum itu kita akan ada closing statement dari Ustaz Benri terlebih dahulu, silakan. Baik, hakikat mendidik tadi adalah memiliki salah satunya rancangan yang tepat dan rancangan yang terstruktur dan terukur. Kalau kita justru mendidik tidak memiliki rancangan yang tepat, kita akan mengecewa di akhir dan seringkali itu menyalahkan anak sebagai salah satu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal hakikatnya kita sebagai orang tua yang diamanahi anak ini adalah yang menjaga fitrah yang Allah berikan, dan itulah yang harus dilakukan sebagai orang tua. Jadi jangan sampai sekolah ya atau pesantren justru membunuh fitrah anak. Makanya salah satu pernyataan Sidney Harris yang saya ingat, salah satu praktisi parenting di Amerika, adalah kadang fitrah anak itu atau anak dilahirkan dalam keadaan baik dan sempurna tapi menjadi rusak justru kegagalannya karena kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua itu diantaranya adalah memaksakan atau memilihkan sekolah yang justru tidak menjadikan anak merasa berkembang karena itu. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya ya Irwan. Cukup Ustaz, Bang Adi dari Ustaz Benri. Cukup satu lanjutan. Ada lagi? Ya, udah. Cukup beneran, cukup. Pas banget itu. Masya Allah, siap. Oke, alhamdulillah telah selesai berarti rangkaian Zoom kita kali ini dengan membahas tema sekolah atau pesantren, dilema orang tua di tahun ajaran baru. Semoga setelah ikut dari Zoom kali ini, orang tua pun tak dilema gitu dan tentang bagaimana memilih partner ya, kalau atas ini partner untuk kita menggapai roadmap pengasuhan pada anak-anak kita semuanya ya. Dan tapi kalau untuk belajar lebih detail lagi, jangan lupa untuk segera daftar di kelas seni mendidik anak laki dan mendidik perempuan, dan jangan lupa untuk gunakan kode kupon roadmap untuk mendapat potongan harga Rp100.000. Dan insya Allah pun yang daftar dari tanggal 21 sampai 24 Juli akan mendapatkan penawaran khusus, yaitu ada slide materi yang hari ini disampaikan, dan ada juga resume, dan ada juga insya Allah rekaman video materi kali ini, dan ada beberapa ebook menarik dari Fatherman. Nah itu aja ayah bunda semuanya pada kesempatan kali ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah berpartisipasi pada kali ini, ayah bunda semua yang telah hadir dari berbagai macam daerah, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih banyak pada Spatula Media Partner yang telah membantu terlaksananya event kali ini. Semoga event kita kali ini berkah, dan tentunya apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat kita aplikasikan dengan baik ya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak salah kata ya bunda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ayah bunda, makasih sudah bergabung. Bertemu lagi di webinar berikutnya.
Silakan bagi yang ingin memahami dengan detail, ikuti kelas online yang bisa pelajari dimanapun. Ya, mudah-mudahan berkah insyaallah. Okay.